Halo, selamat malam. Malam, Suara Pak. saya. Gimana rekan-rekan hari ini? Sudah di Oh, rumah atau ada perjalanan? masih di jalan ini, Pak. Oke, Mas Aji sedang di jalan. Mas Aji udah absen, ada lagi. Mbak Nuryani masih di kantor apa di rumah? Baru ada bertiga aja ya. Mungkin kita mulai aja ya. Sementara sambil nunggu rekan-rekan yang lain, kita mulai pertemuan kita ke-10. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan coba bahas tentang performance management dan manajemen keamanan informasi. Mungkin di pertemuan sebelumnya terkait IT resources gitu kan, sumber daya TI itu sudah kita bahas ya. Di sumber daya TI itu kan termasuk dalamnya ada aset teknologi, entah itu hardware, aplikasi, lalu ada data dan informasi, lalu juga ada aset SDM, situ ada budgeting juga gitu kan, itu sumber daya TI. Terus di konteks IT governance pertemuan hari ini kita masuk ke fase berikutnya setelah kita sudah di awal kemarin sudah ada manajemen risiko, manajemen sumber daya TI. Nah, sini kita masuk ke manajemen kinerja gitu kan. Manajemen kinerja itu untuk organisasi atau perusahaan bagaimana mengukur efektivitas dari pengelolaan sumber daya TI yang sudah dilakukan gitu kan. Dan gimana mengukur juga atau menjaga sumber daya TI yang sudah kita miliki itu bisa tetap aman, tangguh, handal gitu kan. Jadi memang jika sebelumnya di pertemuan sebelumnya di terkait manajemen sumber daya TI ya, itu kita lebih banyak berpikir tentang apa yang dimiliki kita saat ini, apa yang kita gunakan gitu kan. Di situ kita juga sebenarnya dalam mengidentifikasi sumber daya TI kita juga harus di awal kemarin terkait resikonya itu apa aja, resiko negatif, resiko positif juga kan untuk peluang-peluang dan kekuatan yang kita miliki gitu kan. Nah, sedangkan turunan berikutnya dari IT Resources, di sini kita bicara tentang kinerjanya. Apakah sumber daya TI yang kita miliki tersebut sudah digunakan secara efektif, sudah mampu mengefisiensikan fungsi kinerja atau bisnis proses yang ada di perusahaan, apakah sudah bisa berdampak pada peningkatan value atau benefit perusahaan, gitu kan. Lalu di keamanan sendiri, itu kita bicara tentang apakah sumber daya TI yang kita miliki tersebut memang telah aman untuk kita gunakan, telah handal untuk kita gunakan, maksudnya handal sini mampu membantu kita untuk mencapai tujuan kita gitu kan, lalu juga mampu menjaga perusahaan kita tetap tangguh, resilience, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan teknologi saat ini gitu kan. Jadi ketiga elemen ini memang fondasi utama dari IT governance ya. Tadi ada resources, performance, security. Karena sumber daya TI itu memberikan inputan di awal gitu kan. Lalu di kinerja itu mencerminkan output atau hasil dari sumber daya TI yang sudah kita miliki tadi. Nah, lalu di keamanan itu kita bicara tentang bagaimana menjaga keandalan ya atau ketangguhan sumber daya TI yang kita miliki itu untuk mampu menjaga kita tetap berjalan sesuai SOP atau standar yang kita miliki untuk tetap on track, align terhadap tujuan yang kita miliki, sama kita bisa membantu organisasi keamanan itu membangun trust, kepercayaan terhadap sistem yang sudah kita miliki di internal, sama membangun trust juga dari sisi luar ya, dari sisi pengguna atau dari sisi eksternal. Lalu mengapa pertanyaan besarnya mengapa kinerja sama keamanan informasi itu penting banget di IT governance ya. Jadi pertama kan agar TI pastinya memberi dampak yang nyata. Jadi jangan sampai kita investasi besar-besaran terhadap TI tapi tidak mampu memberikan dampaknya yang nyata ya. Jadi tanpa pengukuran kinerja yang jelas, organisasi itu bisa jadi nggak tahu apakah investasi TI yang kita lakukan tuh bener nggak sih mendukung tujuan bisnis organisasi kita gitu kan. Nah di IT governance ini menuntut ya bahwa ada justifikasi yang jelas, clean and clear gitu kan, dan evaluasi kinerja yang secara berkala juga, entah itu triwulan, semester, atau tahunan, agar arah penggunaan T ini tetap relevan, tetap sesuai align dengan kebutuhan organisasi, atau untuk membantu kita mencapai tujuan organisasi. Contohnya kayak ada audit atau internal control, yang sifatnya contohnya kayak report performance atau SLA dan sebagainya. Kalau di SDM mungkin ada KPI ya, mungkin KPI-nya ada yang
KPI per triwulan, kuartal, ada yang per semester, ada yang tahunan, ada juga mungkin yang bulanan. Kalau kayak kami di pemerintah itu bulanan ya kan untuk penentuan tunjangan kinerja dan sebagainya. Lalu, kenapa sih kinerja sama keamanan informasi itu penting gitu kan dalam IT governance itu untuk menjamin keamanan aset informasi pastinya. Tadi kalau di kinerja untuk menjamin bahwa sumber daya TI yang kita miliki itu dapat memberi dampak yang nyata. Nah, kalau dari sisi keamanan itu pastinya untuk menjamin bahwa keamanan aset yang kita miliki terkait teknologi informasi itu aman. Jadi kita udah tahu ya, IT research kan tadi saat ini tuh jadi aset yang paling penting. Bahkan ada kiasan kayak data tuh sekarang the new oil ya, karena data itu sangat berharga zaman sekarang. Apalagi untuk penentuan arah strategik gitu, nggak cuma untuk operasional aja. Jadi tata kelola TI yang baik itu harus memastikan bahwa seluruh komponen sistem informasi yang kita miliki kemarin dari SDM, lalu ada apa lagi? Dari data, informasi, teknologi itu ada hardware, infrastruktur, terus ada juga fisikalnya, lalu ada juga di situ softwarenya, servicesnya, gitu kan. Seluruh komponen itu aman dari kebocoran ya pastinya ya, confidentiality di situ kita bicara, lalu juga terjaga keakuratannya, kalau keakuratannya berarti kita bicara tentang integrity atau integritas, lalu terjaga juga ketersediaannya 24 jam gitu kan, availability. Jadi prinsip ini mungkin karena rekan-rekan udah sering dengar ya dari kemarin ya prinsip CIA ya, confidentiality, integrity, availability itu jadi sebenarnya fondasi paling utama dalam keamanan informasi. Lalu juga kenapa kinerja dan keamanan informasi itu sangat penting dalam IT governance, kita juga nggak bisa melupakan bahwa si kinerja dan keamanan informasi itu perlu banget untuk mendukung kepatuhan dan reputasi organisasi. Pengukuran kinerja itu sangat penting contohnya untuk memenuhi regulasi yang ada. Kalau di industri teknologi saat ini mungkin kayak undang-undang PDP. Lalu ada juga mungkin standar-standar industri yang ada misalnya kayak framework audit. Kalau di keamanan mungkin ada ISO 27001 atau NIST. Mungkin kalau tata kelola organisasi secara garis besar mungkin ada COSO. Lalu kalau di pemerintah mungkin ada indeks SPBE dan juga mungkin standar-standar lainnya ya standar ISO kan nggak cuma ISO 27001 ya ada ISO terkait tata kelola di 35.000 lalu ada juga ISO-ISO untuk standar perbankan tuh banyak banget. Jadi tergantung lagi tentang kebutuhan industrinya masing-masing. Lalu juga keamanan itu juga penting untuk menjaga reputasi agar tetap dipercaya sama publik, sama mitra, sama para pengguna. Gitu. Jadi itu sebenarnya topik pembahasan kita hari ini ya terkait manajemen keamanan informasi sama manajemen kinerja. Jadi karena ada dua topik, jadi mungkin kita bahas satu-satu dulu. Kita bicara dari sisi performance dulu mungkin. Nah, kalau menurut COVID ya, definisi performance management atau manajemen kinerja itu adalah suatu penerapan sistematis dari indikator kinerja, pengukuran, pemantauan yang tujuannya untuk memastikan bahwa tujuan terkait TI itu tercapai secara efektif dan efisien agar tetap sesuai dan selaras dengan tujuan organisasi. Jadi kita dapat garis besarnya tadi manajemen kinerja itu prosesnya ada penetapan indikator kinerja dulu, sudah ditetapkan indikator kinerjanya, lalu dilakukan pengukuran, lalu ketika sudah dilakukan pengukuran, realisasinya ya berarti lakukan pemantauan. Tujuannya apa nih kita lakukan dari penetapan indikator, pengukuran dan pemantauan untuk memastikan bahwa si TI yang udah kita miliki itu secara efektif dan efisien itu tetap bisa membantu kita untuk sesuai nih guidance-nya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi memang kalau perusahaan itu, maksudnya kalau yang kemarin ikut webinar saya, kita bicara dengan ambidexterity, memang organisasi itu pasti butuhnya cuma dua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi karena tujuannya untuk perusahaan bisa bertahan hidup ya. Perusahaan untuk bertahan hidup kan butuh efektivitas untuk meningkatkan produksi dan efisiensi untuk menurunkan cost sebesar-besarnya gitu. Lalu di performance management ini mungkin dapat kita artikan juga ya bahwa proses sistematis untuk memastikan bahwa aktivitas, proses bisnis, data dan informasi, pokoknya semua sumber daya TI yang kita miliki ya, dan suatu hasil ya, produk atau service yang ada di organisasi, itu berada pada jalur yang benar, pastinya untuk mencapai tujuan strategis yang sudah ditetapkan oleh organisasi ini. Untuk unsur-unsur penting dalam performance management itu ada banyak. Mungkin kemarin udah sempat kita bahas kalau dari sisi SDM itu ada KPI istilahnya, Key Performance Indicator. Nah, untuk unitnya, entah itu unit kerja kita, divisi atau perusahaannya atau organisasinya,
Itu ada KGI, yang Key Goal Indicator nih, yang makronya yang besar. Kalau di kita di pemerintahan mungkin di rencana strategis 5 tahunan itu kita ada IKU namanya indeks kinerja utama dari organisasi itu terkait tujuan dan sasaran organisasi. Lalu ada IKI itu indeks kinerja individu yang ada di setiap pegawai ya setiap ASN. Lalu unsur penting dalam performance management itu kita juga bicara tentang internal control. Nah, internal control ini maksudnya kita lakukan pengukuran sama pemantauan secara periodik terhadap aktivitas-aktivitas kita sehari-hari untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Lalu juga kalau kita udah nerapin indikatornya, udah lakukan pengukuran, udah ada internal kontrol, terakhir kita melakukan evaluasi, kita melakukan perbaikan, kita melakukan apa namanya evaluasi apakah progresnya sudah tercapai target kita, lalu ada rekomendasi audit apa enggak. Terakhir adalah kita melakukan tindak lanjut ya, tindak lanjut hasil audit tadi hasil evaluasinya, tindakan aktif, bisa juga peningkatan atau menindaklanjuti rekomendasi dan temuan yang sudah ditetapkan sama auditor. Itu sih sebenarnya definisi utama terkait performance management atau manajemen kinerja. Lalu kenapa sih manajemen kinerja itu sangat penting? Lalu urgensinya apa sih? Nah, dalam pengukuran kinerja ya dalam konteks IT governance atau tata kelola teknologi informasi itu sangat krusial karena IT research yang dimiliki organisasi itu harus mendukung strategi bisnis organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen kinerja itu sangat penting untuk membantu jawab bahwa layanan TI yang kita miliki itu benar-benar mendukung tujuan bisnis nggak sih? Tentu mungkin juga ada pertanyaan dari level direktur atau pimpinan, apakah investasi dan pengambilan perusahaan yang saat ini sudah dilakukan itu mampu memberikan hasil yang nyata nggak sih? Gitu kan. Nilai ROI-nya berapa gitu kan? Itu kan sebenarnya ada pertanyaan ya. Dari investasi terhadap TI yang sudah kita keluarkan, kira-kira return-nya nih benefit-nya apa nih? Itu pertama. Lalu kedua pasti pengukuran kinerja itu penting banget untuk meningkatkan akuntabilitas sama transparansi. Jadi dengan indikator yang jelas, manajemen dan seluruh pegawai atau stakeholder yang lain dapat jelas juga nih melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap kinerja tertentu, lalu mungkin kinerja ini berkaitan dengan siapa lagi, lalu menilai juga unit TI ini bekerja sesuai target atau peran strategisnya nggak sih, tadi yang ada di Key Performance Indicator dan KPI yang Key Goal Indicator. Makanya dulu di awal Bu Nuryani mungkin sempat tanya ya dalam penetapan KPI itu gimana sih. Nah, makanya dalam penetapan KPI itu nggak bisa tiba-tiba atasan itu memberikan target ke kita. Ketika atasan memberikan target kita, kita harus lihat dulu nih target atasan kita apa. Jangan sampai target atasan kita itu tidak sesuai dengan target yang diberikan pada jajaran di bawah. Jadi dalam penentuan KPI itu idealnya dilakukan cascading dulu nih, penurunan dari target utama organisasinya apa, lalu nanti di si levelnya mungkin atau di top manajemennya apa, diturunkan lagi ke level manajemen yang di level manajernya apa, lalu diturunkan lagi sampai ke level entry level level staff. Jadi ketika realisasi pengukuran kinerja bawahan itu akan akumulatif ke atas untuk pencapaian kinerja atasannya. Jangan sampai eh, kinerja bawahan misalnya ke A, kinerja atasan ke B. Ini kan tidak saling selaras sih. Itu yang sebenarnya supaya banget jadi miskonsepsi dalam penetapan indikator kinerja. Gitu. Lalu juga kenapa urgensi sangat penting dalam pengukuran kinerja itu yang ketiga untuk mengidentifikasi area mana aja sih yang melakukan perbaikan. Jadi pengukuran kinerja itu memungkinkan organisasi kita nih untuk menemukan proses mana aja yang nggak efisien, lalu mengidentifikasi juga resiko operasional yang ada di area atau kita apa aja. Lalu juga ide pengukuran kinerja itu juga sangat penting untuk mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi karena udah ada reportnya nih terhadap performance yang ada, kita langsung juga untuk mengambil keputusan terhadap masalah atau risiko yang muncul, itu juga enak karena datanya jelas. Nggak mungkin kita nebak-nebak pakai feeling. Itu sangat tidak strategis dan berbahaya juga malah. Bisa memunculkan risiko-risiko lain juga. Lalu kenapa manajemen kinerja itu sangat penting? Keempat itu mungkin dasar untuk pengambilan keputusan strategis ya tadi sempat menunjang. Jadi pengambilan keputusan strategis itu seharusnya berdasarkan data. Nah, data kinerja TI ini memberikan pandangan kita nih selaku pimpinan atau si level atau manajemen untuk memberikan informasi yang atau keputusan yang objektif nih, dan sampai informasinya tadi pakai feeling. Nah, data kinerja TI ini bisa diambil ya informasinya untuk misalnya tadi nggak cuma keputusan terhadap resiko yang ada, bisa juga untuk alokasi anggaran atau kayak nyusun strategi TI untuk pembangunan jangka menengah, jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan tuh apa aja sih gitu kan.
Lalu mungkin ngukur juga standar prioritas mana aja yang harus kita lakukan pertama, kedua, ketiga dalam 1 tahun. Itu standar prioritasnya harus. Lalu mungkin yang terakhir, kenapa si manajemen kerja itu sangat penting gitu kan, itu untuk memenuhi kepatuhan compliance dan audit. Jadi banyak organisasi perlu menunjukkan bahwa sistem TI yang ada ini pastinya harus memenuhi standar. Jangan sampai standar operasional TI-nya suka-suka dewe nih, suka-suka tim IT sendiri. Itu harus memenuhi standar karena itu yang jadi dasar pedoman kita untuk dapat kepercayaan baik dari sisi internal dari divisi lain atau dari pimpinan, bisa juga dari sisi pengguna di eksternal. Lalu juga ketika kita sudah memenuhi standar, kita juga harus memenuhi regulasi-regulasi yang ada. Gitu. Contohnya kalau di Indonesia kan ada undang-undang PDP yang regulasi untuk menjamin perlindungan data pengguna kita. Lalu juga pelaksanaan kepatuhan dan audit itu juga fungsinya untuk mengawasi, mengukur, dan dilakukan secara periodik. Jadi dalam penentuan pemenuhan suatu kepatuhan atau audit itu harus dilakukan secara objektif ya, jadi dia harus diawasi, diukur, dan dilaporkan ke semua unit atau pimpinan. Jadi jelas nih perbaikannya apa, temuannya apa, perbaikannya apa, langkah korektifnya. Jadi kalau kita rangkum tadi, manfaat untuk manajemen kinerja itu kalau dijalankan secara baik ya pasti untuk mastiin tujuan organisasi selaras dengan tujuan TI-nya gitu kan. Jadi tujuan TI ini selaras dengan penentuan pencapaian visi misi organisasi atau bisnis yang ada. Lalu diperlukan peningkatan juga efisiensi dan efektivitas. Jadi sumber daya TI yang dimiliki itu dapat berjalan secara optimal. Jadi sumber daya TI yang kita sudah investasikan itu nggak mubazir karena dapat membantu mengurangi belanja, kos pengeluaran yang dibutuhkan untuk apa namanya produksi produk atau penyiapan layanan, juga meningkatkan efektivitas juga. Lalu yang ketiga tadi untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan, ini untuk dukung siklus perbaikan secara menerus-menerus ya. Jadi kalau monitoring dan evaluasi dilakukan berkelanjutan, jadi kita tahu mengevaluasi sebenarnya perbaikan kita apa, lalu langkah korektif kita apa, ini jadi continuous improvement. Lalu tadi juga ada dasar pengambilan keputusan, jadi pengambilan keputusan nggak cuma jadi asumsi semata gitu kan, karena itu berdasarkan data yang dilakukan secara objektif dan bukan itu tadi. Lalu manfaatnya mungkin memperkuat tata kelola dan manajemen risiko karena kita dapat mendeteksi dini nih resiko-resiko yang ada terhadap pencatatan manajemen kinerja yang sudah ada gitu kan. Jadi kita tahu nih misalnya sumber daya TI yang kinerjanya menurun, lalu resikonya apa aja kita bisa tahu di situ. Lalu terakhir itu tadi untuk mendukung kepatuhan pengguna karena sudah diawasi, diukur, dan dilakukan secara periodik, kita dapat mendukung kepatuhan. Itu sangat bagus juga untuk ekosistem audit sampai sertifikasi untuk penggunaan standar atau regulasi. Itulah kenapa share itu sangat penting ya untuk di organisasi. Nah, lalu selanjutnya mungkin kita akan bicara terkait apa aja sih sebenarnya alat ukur atau dimensi yang ada di organisasi. Jadi pengukuran kinerja itu proses tadi kan dari penetapan indikator, ukuran, pemantauan, mengevaluasi suatu hasil atau outcome dari aktivitas TI yang tujuannya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, dalam konteks IT governance, pengukuran ini menjawab pertanyaan pengujian tadi ya. Apakah fungsi TI yang ada di perusahaan kita atau di organisasi kita tuh benar nggak sih dukung arah strategis organisasi secara efektif, efisien, dan aman. Nah, kalau dari manajemen kinerja itu sendiri, itu ada 4 dimensi ya biasanya di dalamnya yang secara umum kita ketahui. Jadi, dimensi pertama itu efektivitas gitu kan. Efektivitasnya tujuan untuk tahu sejauh mana sih layanan TI mencapai tujuannya, outputnya udah tepat apa belum. Contoh paling simpel mungkin untuk operasional TI, mungkin untuk layanan helpdesk, helpdesk dan support gitu ya. Mungkin situasinya dari aduan permasalahan yang masuk terkait ticketing, insiden, entah itu konsultasi, mungkin request perubahan, bisa juga butuh insiden gangguan keamanan dan sebagainya gitu kan, dari 100 tiket yang masuk tuh dalam 1 bulan gitu kan, itu mungkin tercapai 98 diantaranya itu berhasil diselesaikan secara solusi yang pas gitu, yang ditindaklanjutinya sampai benar-benar solve, sampai close gitu kan. Nah ini bisa juga dibikin indikator bahwa kita bisa mengukur situ persentase penyelesaian insiden secara tuntas dan tepat sasaran, itu berapa persen sih sebenarnya SLA-nya. Di situ kita bisa mengukur tuh. Bisa jadi contoh KPI yang bisa diterapin untuk tim helpdesk atau tim support yang ada di perusahaan kita. Jadi kita bisa mengukur dari tiket yang masuk ada 100, yang benar-benar solve
sampai selesai gitu kan, tindak lanjutnya itu ada berapa. Karena kadang-kadang 100 tiket yang masuk mungkin nggak perlu nggak mungkin 98-nya solve ya, mungkin ketika di solving lalu muncul lagi kan ada juga yang jadinya begitu. Kalau yang benar-benar sampai selesai cepat solving berapa itu bisa jadi penentuan tuh, contohnya KPI di situ untuk KPI pengukuran efektivitas. Lalu berikutnya, dimensi pengukuran dalam pengukuran kinerja TI mungkin bisa diukur dari sisi efisiensi. Nah, kalau efisiensi itu kita bicara seberapa optimal penggunaan sumber daya TI untuk mencapai output. Gitu. Kita balik lagi tadi, kalau layanan helpdesk mungkin kalau efektif kita bicara masalah selesai apa enggak. Nah, kalau di efisiensi kita bicara sebenarnya untuk melakukan perbaikan itu butuh waktu berapa lama. Jadi indikatornya gampang, kalau tadi KPI efektivitas kita bicara persentase berapa persen sih yang selesai sampai benar-benar selesai gitu kan. Nah, kalau di efisiensi mungkin kita bicara KPI-nya seberapa cepat penyelesaian masalah dari helpdesk. Nah, itu kita bisa mengukur waktu respon rata-rata. Nah, waktu respon rata-rata juga beda-beda. Jadi mungkin KPI pertama itu tingkat kecepatan penyelesaian masalah, itu bisa diagregat dari mengukur waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah, dari waktu aduannya masuk versus waktu yang diselesaikan ini, untuk ngasih tahu sebenarnya tim helpdesk atau support kita sih seberapa cepat sih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Atau KPI kedua itu juga bisa dilihat untuk first respon. Jadi tingkat kecepatan first respon dari waktu aduan masuk, itu first responnya dijawabnya itu berapa lama. Jadi kita bisa tahu di sini dari aduan yang masuk lalu dengan jumlah agent atau pegawai yang ada, kira-kira loadnya gimana nih, bagus apa udah cocok apa belum, kalau masih ada bottleneck. Mungkin karena loadnya terlalu banyak terus pegawainya terbatas, jadi kan waktu fast responnya lama ya, gitu. Itu bisa jadi indikator. Jadi untuk efisiensi kita bisa mengukur seberapa waktu yang dibutuhkan, bisa juga untuk penyelesaian, bisa juga untuk fast response, itu bisa. Itu paling gampang. Lalu kalau dimensi pengukuran KPI yang ketiga itu terkait kepatuhan, compliance. Kalau compliance itu bicara tentang tingkat pemenuhan terhadap kebijakan, SOP, standar, atau regulasi. Ini biasanya Ya. tingkat pemenuhan terhadap SOP-SOP, SLA, atau juga peraturan-peraturan yang ada di internal perusahaan, atau juga yang di eksternal perusahaan. Kalau kita bicara kasus helpdesk tadi, misalkan di perusahaan tersebut SOP helpdesk-nya itu ditetapkan bahwa insiden yang kategorinya tinggi itu harus direspon atau diselesaikan minimal di bawah 1 jam. Nah, dari itu bisa ukur juga gitu. Dari 100 itu mungkin ada 50 lah yang kategori insidennya tuh di tingkat tinggi. Nah, tapi dari 50 itu mungkin hanya 30% yang bisa direspon sesuai waktu. Nah, dari sini kita bisa ngukur berarti SLA-nya nih untuk kategorisasi kepatuhan berarti belum tercapai. Karena seharusnya kalau yang kategori tinggi tadi kan 50%-nya itu 50 insiden itu harus diselesaikan semuanya. Ini ternyata cuma 30. Berarti kan SLA-nya tidak tercapai. Nah, juga mungkin SOP Helpdesk itu menetapkan bahwa insiden itu harus direspon dalam 5 menit. Tadi kita bicara first respon ya, gitu kan. Kalau tadi mungkin kita bicara kepatuhan efektivitas gitu kan. Nah, kalau kepatuhan efisiensi tadi untuk first respon di SOP Helpdesk tadi mungkin disediain bahwa insiden harus direspon di bawah 5 menit. Nah, dari 50 insiden yang ada tadi, ternyata yang direspon di bawah 5 menit itu cuma 10. Berarti kan SLA untuk responnya juga tidak tepat. Gitu. Itu jadi selain tadi untuk mengukur efektivitas, kita bisa agregat langsung antara jumlah yang masuk sama jumlah yang selesai. Kalau efisiensi kita bisa mengukur agregat antara waktu yang masuk diberi versus waktu yang selesai, itu agregat waktunya berapa, atau first respon juga. Nah, kalau kepatuhan, kita tinggal mengukur persentase sebenarnya yang sesuai peraturan tuh berapa sih. Lalu yang terakhir itu untuk nilai bisnis atau value. Ini tujuannya untuk kontribusi TI terhadap pencapaian hasil bisnis yang diharapkan. Dan di sini biasanya di dimensi ini bicara tentang sejauh mana sih layanan TI itu bisa berkontribusi terhadap kelancaran dan pencapaian tujuan bisnis organisasi. Kalau kita bicara terkait case helpdesk tadi, contoh mungkin situasinya si helpdesk ini udah bagus lah, timnya udah efektif, terus responnya juga cepat ya, udah efisien, udah akurat juga dalam menangani masalah dan sistem layanan, terus juga
Layanan juga akhirnya berjalan lancar tanpa gangguan pada jam operasional jam kerja. Lalu SLA-nya juga sudah tercapai nih, misalnya SLA-nya 90% sudah tercapai SLA-nya, gitu kan. Lalu di situ kan kita bisa bikin indikator ya bahwa pengaruh positif dari layanan helpdesk yang ada terhadap kinerja unit bisnis atau organisasi itu sangat penting. Di situ kita bisa mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap tiket aduan. Contohnya kalau kayak di e-commerce mungkin atau di Gojek itu kan ada bentuk rating gitu, kepuasan 1 sampai 5. Rating terhadap toko, rating terhadap jasa pengiriman, rating terhadap produk. Kalau di helpdesk mungkin rating terhadap si agent helpdesk-nya ini sudah bisa menyelesaikan secara tepat apa belum, gitu kan. Waktu responnya gimana, terus lalu teknik komunikasinya sudah baik dan lancar apa belum. Gitu. Jadi bisa ngukur nih tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan terhadap layanan helpdesk baik itu dari orangnya, SOP-nya, SLA-nya, dan sebagainya. Jadi kalau layanan helpdesk itu udah bernilai tinggi gitu kan, pasti tadi nilai tingkat kepuasan pengguna terhadap produk atau layanan helpdesk tadi itu juga pasti kan tinggi banget. Jadi harapannya karena tinggi otomatis bisa jadi tulang punggung organisasi ya, karena ini juga kadang-kadang ada di masalah di industri TI, kita mungkin bisa buatnya, kita bisa ngembanginnya, kadang-kadang untuk implementasi dan after sales untuk operasional, kita kadang-kadang malah ngelupain bahwa itu sebenarnya itu yang paling penting untuk menjaga keberlanjutan produk atau layanan kita. Gitu. Itu harus diukur. Lalu setelah tadi kita udah bahas apa sih manajemen kinerja, lalu dimensi apa aja yang diukur dalam di manajemen kinerja, lalu di sini kita akan bicara tentang performance dan metrik kinerja. Performance dan metrik kinerja itu suatu indikator terukur yang digunakan untuk mengukur seberapa baik tujuan dan tata kelola manajemen kinerja itu tercapai. Performance metric itu biasanya digunakan ya untuk menilai seberapa baik sih tata kelola TI dan sumber daya TI itu sudah dijalankan. Lalu tujuan dari performance metric ini juga ngedeteksi kesenjangan antara tujuan dan hasilnya itu sudah sesuai apa belum. Jangan sampai tujuannya kemana, hasilnya kemana. Lalu performance metric juga tadi untuk mendukung untuk pengambilan keputusan berbasis data, karena data performance-nya itu kita ketahui, jadi pengambil keputusan itu secara transparan respon data juga. Lalu juga bisa mengkaitkan kinerja TI dengan pencapaian tujuan bisnis. Dan terakhir juga performance metric itu manfaatnya juga bisa meningkatkan akuntabilitas, lalu dapat juga continuous improvement, perbaikan yang secara berlanjutan terhadap sumber daya TI yang kita miliki. Lalu mungkin kalau rekan-rekan sudah mengikuti mata kuliah sebelumnya terkait audit, di situ kan ada juga tingkat pengukuran terkait capability dan maturity. Itu contoh metrik-metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sih sebenarnya kinerja yang ada di organisasi. Kalau kita bicara COVID, untuk measurement metriknya, pengukuran kinerja metriknya itu ada dua ya, ada capability level sama ada maturity level. Nah, kalau capability level atau kemampuan kapabilitas itu mengacu pada kemampuan organisasi dalam menyelesaikan praktek-praktek tata kelola TI secara spesifik. Jadi pada capability level itu biasanya organisasi fokus pada pengembangan kemampuan dalam area tertentu aja pada suatu domain. Jadi kalau capability itu fokus hanya beberapa domain. Contohnya untuk fokus pada proses operation TI, proses IT request, proses penanganan insiden dan masalah, atau mungkin proses app development, dan sebagainya. Jadi hanya fokus pada satu atau beberapa. Itu kalau capability. Kalau di COVID, di capability level, itu dia ada 6 level ya. Dari tingkatan level 0 sampai level 1. Nah, kita coba ambil contoh yang paling gampang tadi kita bicara tentang insiden desk ya. Kalau di COVID, itu ada di domain DSS, di Deliver Service dan Support. Nah, kalau kita bicara tentang case study layanan desk gitu kan, kalau di level 0, itu berarti dia tuh non existent ya, berarti nggak ada kemampuan dari unit helpdesk yang bisa dikembangkan atau diimplementasikan dalam domain organisasi tersebut. Jadi berarti belum ada sama sekali nih di organisasi tersebut layanan helpdesk atau support yang diterapin. Atau juga pegawai dalam mengendalikan kendala TI itu nggak jelas harus lapor kemana, nggak ada nomor WhatsApp, nggak ada email, nggak tahu nih personel resmi atau unitnya itu ada di mana. Berarti itu level 0, non existent.
Kalau level satu itu level inisial. Level inisial itu biasanya udah ada upaya nih untuk pengembangan suatu kemampuan tadi, tapi masih belum terorganisir, belum ditetapkan secara jelas, belum terdokumentasi juga secara baik. Nanti sebenarnya sudah ada upaya, gitu kan. Misalkan sudah ada layanan helpdesk dan support, tapi belum ada SOP yang jelas, belum ada measurement metric yang jelas, tidak ada dedicated personil yang ditugaskan atau pekerjaannya tadi. Mungkin measurement metricnya udah jelas, tapi SOP udah jelas, tapi tidak terdokumentasi itu juga. Jadi keluhan IT ditangani oleh siapa, itu udah tersedia, mungkin ada. Tapi itu belum ada, biasanya belum ada sistem ticketing ya contohnya. Tidak ada sistem ticketing, jadi catatan insidennya nggak tahu nih kapan, jam berapa, tentang apa, diterima oleh siapa. Di sini juga biasanya juga nggak ada SOP, SLA, atau role khusus. Jadi mungkin kerjanya masih campur-campuran, jadi nggak bergantung pada job desk, tapi bergantung pada orangnya ya. Itu paling sering terjadi, apalagi kalau unitnya masih kecil atau startup atau organisasi kecil tadi, karena belum jelas SOP, job desk, dan SLA-nya siapa, biasanya udah paling simpel aja. Oh yaudah, kalau ada karena developernya Mas Aji, programmer Mas Aji, jadi hubungi aja Mas Aji kalau ada masalah terkait aplikasi. Atau misalnya, oh iya saya tahu Mas Bagus nih Kominfo, jadi kalau ada masalah terkait IT, hubungi aja masalah Mas Bagus, entah itu aplikasi, internet. Kadang-kadang kalau kita di divisi TI, nggak cuma aplikasi, server, jaringan, internet, dan sebagainya. Masalah laptop rusak, install ulang, apalagi. Mungkin HP rusak, mungkin kalau yang organisasinya masih kecil banget, kalau saya nggak pernah, kalau saya nggak salah ya, biasanya kayak di hotel, kebetulan paman saya ada yang kerja di hotel, itu divisi TI digabung sama divisi teknik. Jadi kadang-kadang kayak eh, anak teknik mesin itu harus ngerti juga terhadap TI. Jadi Iya, kadang-kadang itu Pak. yang bikin sulit. Misalnya dia harus ngerti cara benerin AC, cara benerin lift, kadang-kadang cara benerin kompor. Padahal itu bukan tugasnya anak IT. Itu level satu ya, kalau inisial. Nah, kalau level 2 itu repeatable, itu berarti definisinya itu kemampuan sudah terdokumentasi biasanya dan sudah dilakukan diulang-ulang, maksudnya sudah konsisten gitu ya, untuk kegiatan sehari-hari atau proyek sehari-hari. Gitu. Pada level ini biasanya udah ada unit helpdesk atau supportnya, personilnya juga udah dedicated, udah jelas kayak gimana, dan sudah didokumentasikan juga. Jadi karena udah ada proses yang desk, mungkin pencatatannya mungkin masih manual, belum tiket ini sebagainya, bisa pakai Google Form, bisa pakai spreadsheet dan sebagainya. Penanganan masalah juga udah dilakukan sesuai SOP, sesuai SLA gitu kan, setiap saat. Terus mungkin udah ditetapin juga di situ si penanganan masalah itu harus dicatat tadi di spreadsheet jam berapa, penanganan apa, tapi mungkin belum optimal ya, kadang-kadang itu belum konsisten. Jadi karena belum ada SLA yang tepat gitu kan, dan belum ada target waktu yang dianggap itu jadi pedoman, kadang-kadang nyatetnya baik seingatnya aja. Jadi kalau lagi mood gitu kan dicatat di spreadsheet, tapi kalau lagi nggak mood nggak dicatat gitu. Itu sering ya biasanya kalau di awal-awal penerapan suatu SOP. Nah, kalau level 3 itu level define gitu ya, tingkat pakai level 3 define. Ini kemampuannya sudah terdokumentasi dan juga biasanya sudah diintegrasikan dalam proses bisnis yang terdefinisi. Ini tingkatan lanjutannya dari level sebelumnya. Jadi kalau level sebelumnya tadi mungkin sudah ada personal khusus, lalu sudah lakukan dokumentasi walaupun belum konsisten, masih mut-mutan. Nah, kalau di level 3 ini di-define, karena dia sudah ada SOP yang ditetapkan, sudah ada standar internal yang jadi acuan, misalnya dia ngikut pedomannya terhadap COVID, tentang ISO dan sebagainya gitu kan. Dan SOP-nya udah resmi ya, biasanya udah dalam bentuk nota internal suatu di nota internal direktur atau keputusan kepala Oh, dinas dan ya, Pak. sebagainya, keputusan menteri itu kan ada SOP resmi terkait pelaporan dan penanganan insiden. Lalu biasanya juga pelayanan helpdesk-nya nggak cuma tadi dicantum manual, ini jadi kan udah jelas wajib lewat helpdesk, pasti kan udah ada sistem ticketing nih, udah jelas jadinya. Dan mungkin sistem ticketingnya entah pakai vendor atau buat sendiri, Iya, Pak. terserah. Oh, ya Mas Haji, kenapa Mas Haji? Ke open Oh, mic-nya. maaf, Pak. Turun dari ini, Pak. Turun dari Jaklingko, Oke. Pak.
Oke, selanjut ya. Dan tadi kalau di level 3 ya di define ya tadi mungkin udah ada SOP ditetapkan sama kepala dinas atau direktur, lalu sistem tiketingnya udah jelas, udah di sistem sekarang. Jadi wajib lewat situ sesuai SOP, nggak pakai mut-mutan lagi di Excel atau spreadsheet. Lalu karena dia sudah terintegrasi juga dengan proses bisnis yang lain, biasanya SLA-nya ini ditetapkan secara formal. Tadi berarti udah ada measurement metric yang jelas tadi ya dimensinya, entah itu mengukur efektivitas, efisiensi, lalu mengukur compliance, gitu kan. Mungkin bentuknya tadi ya, respons maksimal 5 menit, atau penyelesaian masalah itu maksimal 1 hari kerja, 100% SLA masalah terselesaikan. Lalu juga helpdesk sudah jadi bagian dari standar proses pelayanan internal ya. Jadi ketika ada produk TI yang keluar, mungkin jadi SOP nih sudah terintegrasi dalam produk manajemen project yang lain gitu kan. Jadi setiap manajemen project yang ada, produk yang ada pasti udah ada line of business. Jadi sudah mulai nih diintegrasikan dengan proses bisnis yang ada. Level 4 itu di manage gitu kan atau sudah terkelola, berarti kemampuannya sudah terukur dan dikelola dengan baik dan memang sesuai standar ya pastinya untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dan ini biasanya proses penanganan insiden berarti sudah dikelola dan monitor secara baik dan SLA-nya udah ada metrik yang jelas juga. Lalu udah jelas juga nih sebenarnya SLA-nya ini untuk mencapai tujuan organisasinya apa. Contoh kayak udah ada metrik kinerja tadi kayak waktu rata-rata untuk diselesaikan, udah ada metrik kayak jumlah insiden yang diselesaikan selama per bulan, jumlah insiden yang mampu diselesaikan secara tepat waktu, kecepatan dalam menyelesaikan, kecepatan dalam first respon atau kepatuhan sesuai SLA itu dipantau secara rutin entah itu bulanan, entah itu quarter, semester, dan tahunan. Dan itu juga bisa jadi laporan performa pegawai ya. Jadi performa pegawai helpdesk dan support ini jadi laporan juga ke manajemen, terus jadi dasar bantuan gaji mungkin. Kalau di kita mungkin kayak tunjangan gitu kan, atau kinerja bonus tahunan dan sebagainya. Kalau juga di hasil pengukuran itu tadi karena udah dicatat, udah dikelola, udah terukur dan sudah dievaluasi di tempat ini, jadi sudah dilakukan perbaikan proses. Jadi kan ketika dilakukan evaluasi, perbaikan proses, kita tahu nih kekurangannya di mana. Apakah butuh pengembangan potensi pegawai kah? Atau nambah personil kah? Atau kayak sistem tiketingnya yang ribet kah? Jadi sistem tiketingnya harus diganti atau dikembangkan kembali. Gitu. Jadi si proses helpdesk dan support ini jadi poin penting yang wajib untuk ada di semua unit yang untuk mendukung efisiensi profesional si produk atau services. Nah, level yang terakhir itu di-optimize. Dari judulnya aja optimize berarti mengoptimalkan ya. Jadi kemampuannya sudah dioptimalkan untuk mendukung tujuan bisnis secara efektif dan efisien dan terus ditingkatkan mencapai keunggulan dari proses tersebut. Nah, ini ciri-cirinya biasanya proses layanan supportnya udah jadi pusat apa ya pusat keunggulan tuh apa ya service excellent gitu loh untuk terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Mungkin ada budaya inovasi juga itu udah ditetapkan kayak manajemen pengetahuannya seperti apa sebagai acuan pegawai baru, juga udah terapkan juga manajemen inovasi, jadi udah ada jelas nih guideline si divisi atau unit yang ngurusin helpdesk nih inovasinya mau apa aja, digitalisasinya mau apa aja, itu ciri-cirinya. Contohnya kayak di sistem helpdesk yang tadinya pakai orang gitu kan, di inovasi berikutnya mungkin udah diterapin pakai teknologi baru, katanya pakai diintegrasikan dengan layanan AI, jadi bisa pakai chatbot untuk klasifikasi awal atau auto respon. Jadi misalnya yang tadinya mungkin tim helpdesk-nya harus 5 orang, 10 orang mungkin karena layanannya gede banget, apalagi channelnya banyak ya, ada via telepon, email, WhatsApp dan sebagainya, tapi aplikasinya. Nah ini karena dibantu sama AI chatbot, apalagi untuk mengklasifikasi sama first respon, otomatis ini bisa mengukur nih efisiensi yang tadinya harus bayar gaji pegawai, sekarang bisa di turnover lah untuk biaya berlangganan AI chatbot ini. Gitu. Jadi untuk penerapan AI chatbot itu juga pasti tadi di proses keempat, di level 4 di manage itu pasti udah ada pencatatan metrik-metrik kinerjanya. Lalu udah ada pendokumentasiannya. Karena udah ada metrik kinerjanya, udah ada pendokumentasian kan jadi kebentuk nih manajemen pengetahuan dan manajemen inovasi ini. Barulah ketika udah ada dokumentasi buat training AI chatbot itu juga. Lalu tadi udah ada knowledge juga, knowledge management juga yang jelas. Jadi untuk bisa juga dipakai nggak cuma untuk kayak chatbot, mungkin juga jadi big data ya untuk analisa sebenarnya perbaikan
apa namanya produk kita atau layanan kita tuh apa sih. Jadi kadang-kadang perbaikan atau timeline roadmap perbaikan atau pengembangan produk kita itu nggak cuma dari level si level atau si developer, bisa juga dari layanan helpdesk. Jadi kita tahu, oh sebenarnya harus nambah fitur apa sih, itu kita bisa lihat proaktif. Sebenarnya kebutuhan pengguna itu apa. Itu bisa untuk perbaikan fitur, bisa juga untuk perbaikan misalnya patching-patching atau penambalan-penambalan kalau ada ketentangan keamanan informasi. Contohnya ada bug di sistem, itu bisa juga dilihat dari catatan helpdesk kita, dianalisa jadi knowledge management, nanti jadi dasar kita untuk melakukan. Lalu banyak sih sebenarnya dari layanan helpdesk aja yang bisa diintegrasikan dengan layanan-layanan lain. Tadi kita udah bicara capability level ya, atau kemampuan organisasi. Lalu kalau di COVID itu ada lagi metrik kedua namanya maturity level. Nah ini bedanya dengan tapi kalau capability tadi untuk bicara satu proses atau dua proses, kalau maturity level itu karena bicara kedewasaan, itu mengukur seberapa dewasa setingkat organisasi kita dalam mengelola atau mengimplementasikan berbagai praktik-praktek yang ada dalam. Jadi kalau maturity level tuh bicaranya untuk digunakan untuk menilai sebenarnya sumber daya TI atau tata kelola TI kita secara keseluruhan. Jadi nggak bicara cuman satu dua domain proses. Tujuannya apa? Jadi kita tahu nih kondisi as is organisasi kita ini untuk mencapai target yang akan ditetapkan oleh organisasi itu gapnya apa? Kita tahu di sini Pak, gapnya apa, lalu kita bisa lakukan perbaikan terhadap gap-gap yang belum tercapai. Kalau di maturity level juga sama, itu ada 6 tingkatan dari level 0 sampai level 5. Kalau di level 0 itu dia incomplete, berarti pekerjaan mungkin sudah diselesaikan, gitu. Tidak diselesaikan, Pak. Sudah diselesaikan. Kalau level 0 itu berarti tidak diselesaikan, lalu otomatis untuk mencapai tujuan organisasi itu belum ada. Ciri-cirinya biasanya belum ada sistem yang jelas, belum ada struktur protokol TI yang jelas, lalu juga fokus area TI-nya itu untuk kemana juga belum jelas. Itu incomplete biasanya. Nah, contohnya apa? Tidak ada pengelolaan terhadap divisi TI, jadi divisi TI-nya belum ada. Lalu mungkin kalau pengadaan infrastruktur TI, dia itu belum ada, karena tadi belum ada unit TI-nya, belum ada juga nih yang bisa mengidentifikasi sebenarnya organisasi kita tuh kalau mau butuh aplikasi atau butuh infrastruktur TI itu apa aja sih kebutuhannya, itu belum bisa jelas juga ya. Tadi contohnya mungkin kalau di hotel ya divisi teknik yang mikirin, bukan dia bukan dasar ilmunya dari divisi TI kan otomatis ketimbangannya berbeda. Lalu juga karena tadi belum ada personal TI-nya, jadi pengadaannya juga nggak jelas. Jadi otomatisnya kan dokumentasi juga nggak jelas. Jadi nanti mana-mana tuh berantakannya. Kebijakannya berantakan untuk mengukur tujuan organisasi itu apa dari sisi TI. Lalu pengelolaan asetnya juga berantakan. Mungkin nanti operasionalnya untuk keamanan asetnya atau keamanan informasi juga berantakan. Itu untuk level 0 komplit. Nah, kalau level 1 sama tadi kayak kata gitu ya. Di inisial. Berarti maturity itu sudah mulai dikerjakan, diselesaikan, tapi tujuan dan sasarannya itu belum fokus atau belum tercapai. Itu ciri-cirinya biasanya aktivitas tata kelola TI yang dilakukan itu tidak terorganisir atau tidak konsisten. Biasanya keberhasilannya juga mungkin tadi bergantung pada individu sistem. Contohnya tuh kayak sudah ada tim IT gitu kan, walaupun tim kecil tapi belum ada struktur yang jelas ya, role formalnya apa. Lalu mungkin banyak nih proyek TI yang ada dikerjain tapi nggak ada keterlibatan terhadap stakeholder lain ya, atau belum ada evaluasi pasca implementasi proyek TI-nya itu udah bagus berjalan atau belum. Mungkin proyek TI juga ada tapi proyek TI atau pengadaan TI-nya itu nggak berdasar terhadap kebutuhan organisasi. Jadi udah ada niatan tapi tidak diimplementasikan secara baik. Saya izin minum dulu ya. Kalau di level 2 yang sudah termanage itu biasanya perencanaan dan pengumpulan kinerja itu udah ada, udah berlangsung meskipun belum standar. Ini ciri-cirinya contohnya kayak
tata kelola TI atau sumber daya TI itu udah jelas perencanaannya seperti apa, sudah dilaksanakan, udah mulai diukur tapi belum ada standar, jadi belum ada KPI atau SLA dan sebagainya. Contohnya ada rencana strategis TI tadi mungkin rencana tahunan, tahunan yang tapi belum selaras dengan tujuan organisasi karena belum ada standar yang jelas ya. Lalu juga evaluasi terhadap implementasi TI yang dilakukan juga tanpa metrik yang jelas, belum ada SLA, belum ada KPI yang jelas. Belum sistematis juga, jadi dari pengukuran indikator, pengukuran, sampai evaluasi itu belum diterapin. Lalu mungkin contohnya ada juga pelaporan insiden tadi, insiden TI atau pencatatan aset, tapi belum ada dashboard yang bisa atau sistem yang belum bisa mencatat atau mendokumentasikan terhadap pelaporan insiden atau pengadaan aset tadi itu level 2 manage. Kalau level 3 define sama tadi, berarti sudah ada perencanaan, sudah ada pengukuran, dan sudah ditetapkan lewat kebijakan. Ciri-cirinya pasti kan udah jelas nih, siapa melakukan apa, lalu didokumentasikan, udah ada kebijakan resmi jadi SOP atau jadi standar pedoman. Contohnya apa kayak organisasi biasanya itu udah punya berbagai kebijakan tentang standar TI secara formal ya. Contoh kayak di kita tuh misalnya penetapan visi misi atau tujuan sasaran organisasi itu harus jelas nih balance scorecard-nya seperti apa. Lalu dalam pembuatan balance scorecard itu mungkin ada analisa SWOT-nya dulu, lalu dilihat dari farmakobit, lalu dilihat dari sisi kacamata ISO, lalu dalam pengadaan TI itu juga udah ada pedoman yang jelas. Pengadaan TI-nya ini itu sesuai kebutuhan untuk menunjang realisasi tujuan organisasi tahun berapa yang terkait indikator apa. Lalu udah jelasin sebenarnya untuk pengadaan server misalnya tetap pengadaan server ketika performance usage servernya ini storage udah berapa persen udah ada threshold yang jelas. Atau misalnya kita udah ngeliat performance servernya udah mulai turun. Kalau performanya udah turun, degradasi sampai berapa persen lah, baru kita mulai pengadaan TI. Nah itu udah ada SOP yang jelas. Jadi seluruh unit nih atau seluruh divisi TI yang ada di organisasi itu udah jelas ya, ada dokumen resmi, baik itu dari sisi kebijakan, dari sisi dokumentasi juga terhadap aktivitas atau pengelolaan TI. Itu bisa dari tiga define. Nah, kalau level 4 kuantitatif, kalau level 4 ini berarti kita udah punya sistem pengukuran yang matang. Berarti udah ada, biasanya udah ada evaluasi, udah dilakukan juga prediksi terhadap perbaikan TI ke depannya, pengukuran-pengukuran juga udah jelas, tadi udah ada SLA-nya, KPI udah jelas. Ciri-cirinya itu biasanya organisasinya udah data driven, jadi semuanya itu based on data, udah terukur soalnya dan dokumentasi yang baik. Jadi untuk penentuan langkah perbaikan atau arah strategis dalam penyusunan kebijakan ke depan itu juga udah jelas strategisnya gitu. Itu contohnya banyak sih sebenarnya kalau level 4 itu udah level tingkatan dari level 3 tadi yang define ya, berarti setiap proses tata kelola TI itu pasti udah jelas SLA-nya, tingkat resikonya, lalu mungkin kalau beli server ROI-nya ini bisa tercapai di tahun keberapa, kalau yang perusahaannya profitable ya, atau kalau dari sisi layanan publik mungkin untuk mencapai performance kinerja yang seperti apa, survei kepuasan penggunanya seperti apa. Lalu juga mungkin kalau level 4 karena udah data driven pasti udah bikin dashboard atau sistem monitoring ya untuk mantau kinerja TI secara real time baik dari sisi server, aplikasi, services, SDM juga mungkin. Lalu kalau level 4 nih biasanya organisasi udah bisa karena tadi sudah ada dashboardnya buat monitoring gitu kan. Lalu udah ditetapin juga indikatornya, jadi bisa memprediksi tadi saya bilang, memperkirakan sebenarnya kebutuhan kapasitas atau resiko atau kira-kira untuk request pengadaan berdasarkan dari data-data tersebut, data-data lampau yang data-data historis kapan sih sebenarnya dibutuhin. Lalu juga organisasi sudah bisa mengevaluasi juga lebih enak, auditnya juga lebih enak, internal control lebih enak karena udah datanya udah kumpul nih di satu dashboard, suatu sistem. Gitu. Kalau di level 5 optimizing sama kayak level 4 tadi udah terukur, level 5 jadi lebih fokus terhadap proses untuk peningkatan yang keberlanjutan. Jadi continuous improvement. Jadi emang COVID itu baik dari sisi capability sama maturity level pasti tujuan goal akhirnya juga pasti terkait
continuous improvement tentang perbaikan keberlanjutan. Nah, kalau di level 5 ini pasti contohnya tadi kayak hasil evaluasi audit itu udah dilakukan perbaikan, tindak lanjutnya udah langsung dilakukan. Lalu misalnya ada evaluasi itu juga digunakan untuk menyusun inisiatif inovasi. Contohnya kapan sih kita harus menerapin AI, kapan sih kita harus menerapin blockchain atau jelas. Atau juga mungkin dari hasil audit itu kita bisa melihat sebenarnya ada resiko baru apa nih. Nanti jadi penentuan dari investasi TI yang kita miliki untuk menutup resiko itu apanya yang harus kita lakukan nih pengadaannya atau dari sisi SDM-nya kompetensinya harus kita tingkatin. Lalu juga organisasi mungkin udah bisa buat benchmark ya terhadap praktek terbaik dalam tata kelola TI itu apa, itu bisa jadi percontohan juga mungkin bagi organisasi lain atau instansi lain. Lalu kalau di level 5 nih biasanya karena dia udah continuous improvement, nggak cuman improvement terhadap evaluasi yang dilakukan secara internal, ada juga mungkin improvement yang dilakukan dari umpan balik atau feedback dari pengguna-pengguna ini. Atau dari audit eksternal itu juga bisa untuk meningkatkan tata kelola TI. Nah ini kan kalau di private sector atau swasta biasanya pakai konsep maturity level dan capability level dari COVID ini. Sebenarnya capability dan maturity level dari COVID ini juga sebenarnya mengadopsi dari CMMI. Jadi kalau di pemerintah kemarin udah sempat saya jelasin tentang framework SPBE itu juga sebenarnya mengadopsi dari konsep capability level dan maturity level dari COVID dan CMMI itu sendiri. Lalu selanjutnya kita dalam pembahasan manajemen kinerja di sini kita juga bicara tentang balance scorecard. Mungkin kemarin rekan-rekan sudah uh, dapat materi ini ya, tentang balance scorecard ya. Jadi kan balance scorecard itu kerangka manajemen strategis yang digunakan untuk menerjemahkan jadi visi misi organisasi dan strategi operasionalnya gitu kan. Lalu juga mengukur kinerja organisasi sebagai perspektif dari sisi ada empat kan kemarin ada customer perspektif, ada internal proses perspektif, ada finansial perspektif dan learning growth perspektif. Gitu. Nah ini empat perspektif ini juga bisa ditentukan untuk tentuan manajemen kinerja, nggak cuman manajemen kinerja organisasi, tapi bisa juga manajemen kinerja sumber daya. Nah, balance scorecard ini bisa digunakan juga. Contoh, kayak kita ambil satu dari perspektif keuangan, itu deh, yang pertama, yang paling gampang. Kalau perspektif keuangan, pasti kan dia mengukur nilai efisiensi dan efektivitas dari alokasi anggaran TI yang sudah disediakan suatu organisasi terhadap TI. Di sini kita bisa mengukur KPI-nya banyak nih, atau performance. Contoh kayak persentase alokasi anggaran TI terhadap total anggaran dinas. Gitu. Jadi kita bisa melihat dari perspektif keuangan sebenarnya organisasi itu support nggak sih terhadap TI gitu kan dari alokasi anggaran TI. Lalu yang kedua mungkin KPI-nya persentase realisasi anggaran TI yang sudah dikasih gitu kan dan digunakan untuk penggunaan layanan digital yang ada itu sudah capai berapa persen nih. Jadi jangan sampai udah dikasih alokasi anggaran, tapi realisasi anggarannya tidak cepat. Lalu di sini juga mungkin KPI-nya dari sisi keuangan kita bisa melihat rasio antara biaya pengembangan sama biaya operasionalnya itu gimana. Apakah rasio yang diberikan untuk biaya pengadaan atau pengembangan atau investasi ini ketika nanti operasionalnya bisa mengembalikannya atau bisa kita kenal dengan ROI ya, return. Contohnya mungkin kalau kayak di Diskominfo, kalau di pemerintahan ya mungkin ya, bahwa kita bisa tahu, oh ternyata di Diskominfo tuh hanya 10% loh dari anggaran TI digunakan untuk inovasi digital. Sementara 90%-nya itu digunakan untuk operasional TI, seperti misalnya penggunaan alat, pemeliharaan rutin alat, atau untuk gaji developer. Dari sini kan kita bisa evaluasi ya, bahwa perlu ada revisi kebijakan untuk sebenarnya bisa loh kita ningkatin investasi lagi terhadap TI untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang ada. Contohnya kita bisa investasi terhadap pengembangan SDM pegawai TI-nya, lalu juga bisa juga investasi terhadap berbagai teknologi yang ada di infrastrukturnya, untuk penerapan blockchain contohnya, untuk penerapan AI. Ya pasti ujung-ujungnya tuh bisa
Kalau perencanaannya matang ya, dan ada proses manajemen resiko serta analisa cost benefit yang matang juga, otomatis investasi TI yang dilakukan tadi untuk inovasi itu bisa berdampak lebih baik untuk layanan-layanan yang ada. Lalu kedua, dalam mengukur KPI tadi selain dari perspektif keuangan, kita juga bisa melihat dari perspektif perspektif pelanggan dari sisi customer. Ini tujuannya untuk menilai kepuasan dan nilai added value yang ada dirasakan oleh pengguna dari layanan atau produk digital kita. Jadi KPI yang bisa ada contohnya dari perspektif pelanggan tuh kayak kita bisa mengukur sebenarnya pertama skor kepuasan pengguna, misalnya kayak survei kepuasan pengguna terhadap layanan publik atau survei layanan pengguna terhadap produk TI yang kita miliki, data tadi kayak e-commerce ya. Atau kita bisa mengukur sebenarnya jumlah keluhan pengguna yang bisa eh, diselesaikan gitu kan. Atau kita bisa mengukur juga jumlah pengguna terhadap pengguna aplikasi kita. Kalau kayak di Google Developer Summit ya, aplikasi kita di-download berapa juta, terus jumlah active usernya berapa, kita bisa mengukur tuh dari itu sebenarnya. Sebenarnya services kita yang kita berikan itu udah bisa dinikmati nggak sih sama pengguna-penggunanya. Lalu juga dari perspektif pengguna kita juga bisa mengukur ya persentase, contohnya kayak pengguna layanan publik sama layanan manual itu berapa persen. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya masyarakat cenderung lebih suka layanan digital atau layanan manual sih. Kalau ternyata masyarakat lebih senang layanan manualnya, berarti layanan publiknya yang secara digital tadi perlu dievaluasi. Apakah dari sisi TI-nya, apakah dari infrastruktur TI-nya, apakah dari layanannya, lebih banyak ya. Bisa jadi faktor-faktor. Lalu dari perspektif proses internal, ini kan tujuannya pasti untuk mengukur keandalan atau mengukur tingkat efektivitas sama efisiensi proses operasional TI. Contoh KPI yang bisa kita ambil di sini contohnya kayak SLA pemenuhan layanan TI untuk penyelesaian waktu rata-rata ya, waktu rata-rata penyelesaian insiden itu bisa juga. Lalu mungkin persentase untuk pemenuhan SLA untuk tadi insiden-insiden yang kategori tinggi itu bisa juga. Atau pemenuhan SLA waktu respon respon pertama itu juga bisa. Atau kita juga bisa mengukur jumlah sistem TI yang ada di kita yang sudah diuji secara berkala, entah itu pen test, entah di audit, itu berapa persen, itu bisa juga. Itu kalau terkait proses internal. Nah, terakhir untuk dari sisi perspektif learning and growth, gitu ya, atau pembelajaran dan pertumbuhan, ini contohnya kita tujuannya untuk menilai kapasitas SDM atau budaya teknologi yang berinovasi di unit kita itu seperti apa sih. KPI-nya mungkin kayak kita bisa mengukur persentase pegawai TI yang mengikuti pelatihan atau sertifikasi dalam 1 tahun. Ini ada nih salah satu annex terkait pengembangan SDM kayak gini di ISO 27001. Jadi karena salah satu aset TI itu adalah SDM, salah satu indikator auditnya untuk ISO 27001 itu adalah jumlah pegawai TI yang melakukan pelatihan atau sertifikasi terkait keamanan informasi. Itu harus dicatat, diukur, dan harus direncanakan. Jadi kita tahu nih, siapa aja yang udah diklat atau pelatihan tahun ini, yang belum siapa. Lalu kalau di learning and growth, perspektif KPI yang bisa dibuat, contohnya kayak kita bisa ngukur, kita bikin survei yang disebarkan ke unit TI atau di semua unitnya itu tentang security awareness. Jadi kita tahu nih skor security awareness terhadap bahaya-bahaya keamanan informasi terhadap phishing, stalking dan sebagainya. Itu kita tahu nih, skor persentase pegawai yang aware. Atau mungkin yang lebih umum deh skor terkait penilaian literasi digital atau kompetensi digital. Contohnya kayak berapa persen sih pegawai yang bisa pakai komputer. Kalau di swasta mungkin harusnya zaman sekarang dengan generasi yang sekarang sebenarnya udah pasti 100%. Tapi kalau di pemerintahan kadang-kadang agak lucu ya. Mungkin Gen X ya yang kelahiran tahun 70-an atau 60-an itu masih masih banyak sih. Mungkin butuh kalau di pemerintahan mungkin butuh 10 atau 15 tahun lah untuk generasi-generasi ini pensiun gitu ya. Mulai digantikan dengan yang gen milenial dan gen Z atau gen alpha nanti yang akan masuk pemerintahan juga pasti nanti nilai
literasi digitalnya atau skill digitalnya juga pasti meningkat. Atau di sini juga bisa contohnya kayak kita bikin KPI jumlah inisiatif inovasi. Kalau kayak di perusahaan yang dari dulu di BCA dia tuh ada kulturnya namanya Kaizen ya. Jadi kita harus bikin inovasi setiap tahun minimal satu. Itu kita bicaranya inovasinya nggak cuma inovasi para bos-bos aja, tapi kita juga bikin inovasi itu sampai level entry level. Jadi setiap pegawai itu boleh ada sumbangsih terhadap inovasi. Inovasinya bermacam-macam sebenarnya, nggak cuma terkait TI. Kayak contohnya inovasi yang di divisi HRGA deh. HRGA itu kan berarti kan urusan umum ya, urusan general affair sama urusan pegawai. Dia tuh biasanya inovasinya dia ngukur jumlah langkah yang dibutuhkan dari satu unit ke unit lain. Jadi nanti tujuannya apa? Untuk meningkatkan efektivitas kalau koordinasi. Jadi kalau jalan misalnya dari divisi marketing atau accounting ke divisi finance itu berapa langkah, waktunya berapa detik. Jadi nanti perbaikannya, oh biar lebih singkat, layout ruangannya dirubah. Itu paling simpel, biasanya divisi GA itu inovasi kayak gitu tuh. Merubah layout ruangan. Kalau di TI mungkin tadi penerapan AI untuk mengefisiensi operasional. Yang tadinya SDM yang butuhnya banyak, sekarang SDM yang butuh dikit. Developer yang tadi mungkinnya dia kalau bikin aplikasi coding baris per baris kayak zaman dulu, kalau zaman sekarang udah ada ChatGPT, udah ada kursor, bang di kursor malahan nggak cuma buat coding, kita bisa pen test atau vulnerability test pakai itu ya, ada enak banget. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya tadi manfaat balance scorecard ya dalam manajemen kinerja tuh ada banyak ya, ada empat tadi. Secara holistik dia mampu mengukur kinerja dari berbagai perspektif tadi, dari sisi keuangan, internal proses, dari sisi customer perspektif sama learning and growth. Jadi nggak cuma fokus ke anggaran, jadi dia fokus juga nih ke perspektif lain dari kepuasan pengguna, kualitas internal proses sama kesiapan SDM. Lalu juga balance scorecard dalam pengelolaan kinerja TI, dia juga bikin semuanya serba terukur. Jadi setiap tujuan strategis organisasi itu punya indikator sampai di penetapan indikatornya sampai ke level jajaran-jajaran si level, middle management sampai antar level itu indikatornya jelas, diukur juga jelas, lalu bisa dilakukan evaluasi atau dilacak pencapaian realisasinya per bulan, kuartal, semester, tahunan itu jelas. Jadi terukur. Lalu juga bilang scorecard tadi juga agar semuanya terpadu ya pastinya. Terpadu indikator ini berarti semuanya harus align atau selaras terhadap tadi. Kita harus jalan selarasnya dari tujuan dan sasaran unit bisnis kita nih, perusahaan kita itu apa, visi misinya, diturunin ke sasaran si levelnya, dan manajemen sampai ke entry level. Jadi cascading nih, gitu kan. Ini sesuai dengan prinsip COVID ya. Jadi kinerja tata kelola itu harus mencerminkan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Jadi jangan sampai si sumber daya TI yang ada di organisasi itu dalam proses operasionalnya atau aktivitasnya itu nggak mampu menunjang tujuan organisasi. Akhir, mungkin manfaatnya itu adalah adaptif. Contohnya itu adaptif itu dapat disesuaikan secara kondisi atau kebutuhan. Juga bisa mungkin disesuaikan juga terhadap prioritas organisasi. Apakah lebih condong ke angka, apakah lebih condong kepada kepuasan pengguna, kualitas proses ke atau kesiapan pengembangan SDM. Mungkin kemarin di tugas sebelum UTS atau tugas UTS, rekan-rekan sudah sempat bikin balance scorecard ya. Kalau balance scorecard tuh bentuknya kan seperti tabular ya, jadi kayak buat KPI. Berbeda sama yang bikin strategi plan ya, itu sifatnya lebih diagram. Kalau di balance scorecard tuh nggak semuanya harus pengembangan SDM tergantung kuartalnya. Kalau dia di kuartal satu ya pasti fokusnya ke pengembangan SDM. Kalau mungkin di awal-awal, ya pasti mungkin fokusnya ke anggaran biar lebih efektif, efisien, peningkatan profitnya seperti apa. Atau kalau di kuartal 2 mungkin untuk kualitas proses. Kuartal 3 pasti udah lebih fokus bicara tentang kepuasan pengguna. Itulah terkait tadi kita bicara tentang manajemen kinerja. Mungkin ada pertanyaan sementara sebelum kita lanjut ke topik kedua nih, manajemen keamanan informasi. Jadi memang tata kelola TI itu lebih luas lagi ya dari IT audit. Kalau IT audit kan kita cuma bicara terkait
internal control, lalu evaluasi dan audit. Kalau tata kelola TI itu kontrol manajemennya ya seluruh. Karena tadi audit itu hanya sebagai proses dari tata kelola TI. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjut ke topik berikutnya. Kita bicara sistem manajemen keamanan informasi. Mungkin yang perlu dinotis ya di awal bahwa kita harus paham dulu tadi bahwa keamanan informasi itu bukan cuma jadi tanggung jawab atau tugas divisi TI. Kadang-kadang orang tuh nganggap, oh ya karena ini terkait keamanan informasi, artinya tugasnya anak IT nih, padahal enggak. Kan? Jadi keamanan informasi itu jadi bagian yang integral nih dari tata kelola TI yang wajib dilakukan, dipatuhi oleh semua pihak gitu ya. Kenapa? Pasti karena kalau organisasi kita budaya keamanan, itu pasti bisa dukung kepercayaan publik, layanan juga aman, berlanjutannya. Lalu juga pasti untuk menjaga organisasi kita untuk mencapai tujuan tuh tetap selaras pasti tujuannya. Jadi kalau kita bisa artikan ya, keamanan informasi itu adalah sebagaikan perlindungan atas aset informasi atau sumber daya TI yang kita miliki dari berbagai ancaman agar dapat menjamin kelangsungan bisnis, meminimalisir risiko, sama juga bisa mendorong memaksimalkan pengembalian investasi terhadap investasi TI yang kita lakukan atau peluang-peluang yang akan ada dari investasi TI yang sudah kita buat. Jadi kalau keamanan informasi kemarin atau tadi juga sudah sempat saya singgung, itu ada prinsip trinitasnya ya, CIA Triad gitu kan. Ada confidentiality atau kerahasiaan. Ini fokusnya bagaimana agar informasi kita itu tetap terjaga, hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang diberikan akses atau yang berwenang. Lalu ada I, integritas. Ini kita bicara tentang gimana caranya informasi yang tadi kita sudah jamin tetap aman. Ini kita jamin lagi bahwa informasi yang kita bikin itu adalah akurat atau tidak bisa diubah atau diedit oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kalau tadi confidentiality tidak bisa diakses ya, kita bicara tentang kerahasiaan. Nah kalau integrity, dia udah nggak bisa diakses, kita bicara lagi bahwa informasi ini tidak bisa dirubah-rubah. Lalu terakhir availability, ini bicara tentang ketersediaan. Jadi jangan sampai informasi yang tadi kita sudah bikin jadi aman, tidak bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Udah kita bisa jamin juga bahwa informasinya update, akurat, nggak diubah-ubah, valid gitu lah ya. Tapi nggak bisa diakses, jangan sampai. Makanya kalau TI pasti sangat bergantung pada prinsip CIA ini. Confidentiality, integrity, sama availability. Mungkin kalau rekan-rekan sudah nanti bekerja ada prinsip tambahan lagi, benar satu lagi nirsangkal. Kalau nirsangkal berarti semua data yang kita lakukan update, create dan sebagainya itu pasti identitasnya dilakukan oleh siapa nirsangkal. Nah itu ada satu prinsip lagi sih nanti tambah. Kalau untuk umumnya itu biasanya CIA aja, confidentiality, integrity sama availability. Nah, kalau rekan-rekan tadi udah paham ya sebenarnya tujuan keamanan informasi itu apa, lalu keamanan informasi itu tujuannya untuk mencapai prinsip apa aja, lalu wajib dilakukan oleh siapa aja, lalu sistem manajemen keamanan informasi itu apa sih? Nah, sistem manajemen keamanan informasi atau dalam bahasa Inggris kita dengan SMS atau Information Security Management System. Kalau di bahasa Indonesia itu sudah dikenal dengan SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Itu adalah pendekatan sistematis untuk mengelola informasi sensitif milik organisasi demi memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Nah, si manajemen keamanan informasi ini mencakup biasanya di dalamnya ada kebijakan, prosedur, kontrol yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk melindungi aset informasi dari berbagai ancaman dan risiko. Itu sih poin penting. Jadi pendekatannya holistik, sistematis untuk menjamin tadi CIA, confidentiality, integrity, availability. Itu di dalamnya tuh ada berupa contohnya kayak kebijakan, SOP, prosedur, kontrol, standar gitu ya, untuk memastikan aset-aset informasi, aset sumber daya TI itu memiliki dari berbagai ancaman dan risiko. Itu sih poin penting. Jadi SMK itu kayak framework gitu kan untuk membantu organisasi dari mengidentifikasi, menilai, mengelola, memitigasi risiko dari keamanan informasi secara sistematis sekaligus memastikan bahwa informasi yang penting itu terlindungi dari akses-akses yang tidak sah, tidak hilang dan tidak diubah dan dirusak. Gitu. Makanya tadi
Di awal saya bilang kalau aman informasi itu lebih bicara apakah sumber daya resiko yang kita miliki, sumber daya resiko, sumber daya TI yang sudah kita miliki itu telah aman dan itu. Nah, kalau kita bicara SMKI, ini pasti tidak jauh-jauh dari ISO 27001. Nah, kalau di ISO 27001, di dalamnya itu ada banyak banget kontrol. Rekan-rekan tuh bisa lihat ada 93 kontrol. Dan 93 kontrol ini terpecah jadi empat kategori utama dari Annex yang ada di ISO 27001. Itu ada people, ada organisasi dulu yang pertama, organisasinya dulu. Gimana sih cara ngamanin organisasi? Ketika organisasi udah aman, gimana cara ngamanin people-nya? Ketika people yang udah aman, bagaimana mengamankan fisikalnya? Lalu terakhir, ketika tiga kategori itu udah aman, bagaimana menggunakan teknologi? Sebelum lebih lanjut, mungkin saya jelasin. ISO 27001 itu adalah standar internasional yang dibuat oleh ISO ya untuk merancang, menerapkan, memelihara sampai meningkatkan aman informasi yang ada di organisasi. Nah, yang Annex A ini, gitu kan, Annex A itu adalah kontrol-kontrol terhadap keamanan informasi yang direkomendasikan oleh ISO 27001. Jadi nanti ketika rekan-rekan organisasinya atau produk layanannya ingin disertifikasi ISO 27001, nah inilah 93 kontrol yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Jadi daftar ini berisi berbagai kontrol yang tadi yang wajib ditetapkan dulu pertama. Ketika sudah ditetapkan, dikelola, berarti diimplementasikan, didokumentasikan, dan dievaluasi dan dilakukan audit. Nah, tujuannya untuk mengolah keamanan informasi dari risiko-risiko yang ada, melindungi aset-aset yang ada. Jadi si Annex ini tuh benar-benar jadi kayak panduan lah ya, panduan yang komprehensif untuk si organisasi mampu menjaga keamanan informasi yang ada di perusahaan. Lalu ISO itu tujuannya banyak ya. Biasanya kalau perusahaan udah menetapkan ISO, pasti kan meningkatkan kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal ya. Reputasi, value perusahaan juga pasti meningkat, value produk juga meningkat. Lalu juga dari sisi internal, kita bisa melindungi organisasi dari risiko kayak kebocoran data, penyalahgunaan data, kehilangan data, dan sebagainya. Kalau manfaatnya juga pasti tadi ke prinsip CIA ya, menjamin confidentiality, integrity, sama authority. Terus kita punya juga framework yang jelas, kalau mau bikin produk atau perusahaan yang aman tuh kayak gimana sih? Dan peningkatan keamanan juga dilakukan secara berkelanjutan ya, karena tadi prinsip maturity level, kalau mau levelnya penuh gitu ya, level 5 itu nggak cuma dievaluasi, itu nggak cuma diimplementasikan, dia wajib dievaluasi dan wajib di improvement. Jadi harus pengembangannya melakukan soal berkelanjutan. Lalu juga mungkin manfaatnya dari ISO itu bisa mastiin eh, perusahaan kita atau produk layanan kita tuh patuh terhadap hukum dan regulasi. Kalau di internasional mungkin ada kayak GDPR, kalau di kita ada undang-undang PDP, itu kan kepatuhan terhadap penyelenggara semua sistem elektronik ya, terhadap perlindungan data pribadi. Banyak sih sebenarnya standarnya. Nanti kalau diperbankan juga ISO-nya mungkin beda-beda. Nah, dari empat kategori di Annex A ini yang ada di ISO, struktur ISO ini kan ada empat komponen terkait organisasi, people, physical, dan teknologi. Di organisasi itu ada 37 kontrol ya, dari kebijakan keamanan informasi sampai dokumentasi prosedur keamanan informasi. Di people juga itu ada 8 kontrol, dari screening, dari rekrutmen ya, sampai nanti reporting terhadap eh, event-event atau insiden keamanan. Di physical itu ada 14 kontrol, dari perimeter keamanan fisik. Mungkin kalau di paling simple kayak kita masuk kantor wajib pakai name tag, lalu ada eh, gate yang sesuai RFID atau name tag yang ada kita, lalu lift juga ada aksesnya, itu physical control. Masuk ke dalam ruangan itu wajib pakai name tag atau finger, atau mungkin kalau di ruang server perimeter lebih banyak lagi wajib pakai retina dan sebagainya. Lalu juga physical ada 14 kontrol sampai akhirnya nanti penghapusan aset jadi atur di sini. Di teknologi itu ada 34 kontrol. Dan di
kontrol-kontrol yang warna hijau inilah tadi, ini adalah kontrol-kontrol yang baru dari ISO 27001 versi tahun 2022. Jadi sebelumnya itu di versi tahun 2013. Dan di 2022 itu ada update dari ISO-nya, karena sesuai saat ini kan ancamannya pasti banyak ya, udah menerapkan AI ya. Jadi si kontrol-kontrolnya juga mungkin ditingkatkan lebih spesifik lagi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Nah, untuk implementasi ISO itu prinsip metodologinya itu PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Di plan-nya itu kita netapin dulu ruang lingkup SMKI atau manajemen keamanan informasi yang ingin dilakukan. Jadi harus jelas dulu nih kebijakannya seperti apa, sasaran dari penerapan ISO ini untuk apa, ruang lingkupnya seluas apa, itu harus jelas dulu. Makanya tadi dalam penerapan ISO di plan ini biasanya di kategori organisasi itu di 37 kontrol ini itu yang wajib utama dilakukan. Lalu ketika sudah ditetapkan semua, itu baru kita menerapkan atau menjalankan kebijakan yang sudah tadi ditetapkan pada kontrol-kontrol keamanan dari 93 kontrol ini. Lalu ketika sudah dilakukan, itu kita wajib ada audit internal. Tujuannya apa? Untuk mantau sama meninjau performa dari resource IT yang kita miliki sama keamanan informasi yang kita lakukan. Lalu terakhir di hack gitu kan, ini melakukan tindakan perbaikan terhadap audit internal yang sudah dilakukan sesuai tadi Annex A yang ada di kontrol ISO. Ketika sudah dilakukan semua nih, sudah ditetapkan kebijakannya, sudah dilaksanakan, sudah didokumentasikan, lalu sudah di audit internal juga, dan audit internal sudah dilakukan tindak lanjut juga, barulah kita baiknya menerapkan sertifikasi ISO. Jadi kalau kita belum terapin 4 metodologi ini dari plan, do, act, check, dan act gitu kan, jangan coba-coba untuk menerapkan ISO. Sebenarnya bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Cuma biasanya nanti temuan majornya jadi banyak. Kalau ada temuan major aja biasanya satu, nah itu sertifikasi ISO jadi gagal. Kan perusahaan rugi ya akhirnya. Kalau kita nekat mau nerapin ISO tapi nggak dilakukan metodologinya, alurnya, kontrol-kontrol yang ditetapkan, semua 3 kontrol ini, dan tidak dilakukan juga, ya otomatis perusahaan rugi udah bayar sertifikasi. Sertifikasi ISO itu biasanya rate-nya dari 30 juta sampai 50 juta. Kalau yang baru pertama sertifikasi, audit pertama lah ya. Kalau yang sifatnya surveillance, jadi kan sertifikasi ISO itu ada yang berlakunya 3 tahun, 5 tahun. Nah, kalau yang surveillance biasanya lebih murah. Karena surveillance kan dia memastikan ya, kepatuhan terhadap standar ISO ini masih dijalankan, masih lebih murah. Makanya sebenarnya sebelum sertifikasi ISO, itu kalau kita mau gampang atau kita punya budget, kita bisa kayak cari konsultan untuk membantu kita pendampingan penerapan ISO. Nanti biasanya si konsultan ini bantu kita dalam pembuatan kebijakan kayak gimana, kontrol-kontrolnya seperti apa, melihat juga apa namanya si perusahaan ini dalam melakukan kebijakan ISO-nya udah tepat apa belum, bantu audit internal juga karena mungkin kan auditor di internal itu bukan orang TI gitu, bukan orang accounting atau orang finance, jadi nggak tahu. Dan ini bilangnya si konsultan jadi tim ahli lah ya di tim auditor untuk mantau audit internalnya. Lalu terakhir saran perbaikan juga dibantu dari sisi konsultan. Nanti pas sampai sertifikasi ISO pun itu juga bisa di apa namanya dibantu lah gitu. Jadi ketika nanti sertifikasi ISO jangan sampai audit eksternalnya dari lembaganya itu ditemuin banyak temuan major. Itu kalau ada temuan major nggak bakalan lolos. Biasanya temuannya minor-minor sih kalau minor. Ini ada pertanyaan dari Mas Aji. Misalkan perusahaan udah dapat sertifikasi ISO, ada yang sampai dibekukan nggak? Maksudnya kalau tidak dilakukan ini ya nggak dilakukan surveillance apa gimana Mas Aji? Atau sudah sertifikasi ISO ternyata tidak dilakukan lagi nih di tahun kedua. Nanti ketika Itu ada buat surveillance, ada formalitas gitu loh. sertifikasi. Gimana Mas? Ya betul gitu Pak. Misalkan di tahun ini udah standarisasi ISO, terus di tahun berikut-berikutnya tuh kayak ya udah gitu isi Pak. Ya bisa dicabut Mas, bener. Makanya tadi si perusahaan wajib melakukan surveillance nanti di
audit eksternal di tahun kedua, ketiga, kalau nggak ditetapkan itu bisa dicabut karena kan ISO itu wajib diperpanjang ya. Kayak dulu kita di Diskominfo, kita pendekatan ISO-nya tuh kita bikin standar ISO per produk karena kita tahu ternyata kontrol ceknya banyak, lalu biayanya juga nggak murah, bukan biaya sertifikasinya ya, biaya pendampingannya. Jadi kan kalau bikinnya per produk, scope-nya nggak terlalu luas nih. Jadi kita hanya menjamin keamanan informasi dari produk yang kita buat, sistem yang kita buat. Biayanya nggak terlalu mahal. Jadi kalau people berarti people yang melakukan development sama operasional terhadap si produk tersebut aja. Nah, kalau kita nerapinnya ke organisasi, pasti budgetnya lebih gede. Karena semua divisi yang akan dilakukan penerapan kontrol people-nya, nggak cuma divisi IT aja. Kalau di sekarang, kita di Kominfo tuh biasanya, nggak biasanya ya, emang dibikin standar ISO-nya tuh jadi tiga terhadap layanan data center kita, terhadap ekosistem helpdesk kita, sama tim CISR kita, atau tim responsi dan aman informasi kita. Jadi fokusnya ke services secara organisasi produk. Memang budgetnya jadi lebih besar, tapi untuk pertama kali aja, karena terkait pendampingan. Ketika kita sudah tahu kontrol-kontrolnya, kan tinggal dilakukan perbaikan atau kontrol rutin lah ya. Gitu. Jadi untuk audit-audit tahun berikutnya tinggal ya tadi cuma cost-nya cuma 20 jutaan untuk surveillance, sama kalau mungkin dia ISO-nya ada update versi dari yang versi ISO 27001 tahun 2013 ke versi yang tahun 2002. Nah itu kayak kita pemutihan terus audit ISO pertama kali lagi. Karena kan kontrolnya beda. Nah, itu mungkin cost-nya agak gede. Lalu juga kalau di ISO, tadi plan, do, check, dan act-nya, itu biasanya pendekatannya berbasis risiko. Jadi di awal, di penetapan organisasi, satu ruang lingkupnya jelas ya. Karena kalau ruang lingkupnya nggak jelas, nanti resikonya juga jadi nggak jelas juga. Karena kan keamanan informasi pasti erat kaitannya dengan keamanan informasi yang risiko. Nah, kalau scope-nya tadi hanya produk, kan berarti resiko terhadap produk tersebut ya, dari sisi organisasi, people, physical, dan teknologi. Nah, kalau dari sisinya organisasi, pasti kan resikonya jadi lebih luas. Resiko di people di TI sama resiko people di finance kan pasti beda. Gitu kan. Kayak sekarang, bahkan kita punya big project-nya untuk menerapkan ISO-nya nggak cuma di sisi Diskominfo, tapi diterapin ke semua Pemkot, seluruh Pemkot. Tapi kita lakukannya bertahap. Cari dinas-dinas yang kira-kira kultur people-nya bagus nih. Tipikal yang nurut. Biasanya sih kita fokus ke dinas-dinas yang punya pelayanan publik ya, karena mereka kan pasti dipantaunya nggak cuma dari sisi internal, nggak cuma untuk gaya-gayaan untuk ISO, tapi dinilai yang masyarakat. Gitu. Jadi kayak tahun kemarin kita mulai ke PTSP karena dinas perizinan kan dia melayani pelayanan publik. Terus di tahun ini kita mau ke Dinkes karena Dinkes itu kan mengelola data pribadi banyak ya, dari data pribadi, data kesehatan, rekam medik dan sebagainya. Dan si Dinkes itu juga selain dari dinasnya kan dia di bawahnya tuh mengelola berbagai vaskes ya, entah itu rumah sakit, entah itu puskesmas. Nah, itu kan harus ada sertifikasi tuh biasanya dari ISO khusus industri kesehatan, saya lupa ISO berapa. Itu diwajibkan juga nih ternyata dari si ISO yang khusus industri kesehatan untuk menerapin ISO 271. Nah, kita punya challenge nih ke Dinkes. Challenge-nya bukan terhadap teknologikalnya, lebih ke people-nya ya. Karena kan resikonya baru banget nih. Kalau di sisi perizinan umum lah ya, kayak proses bisnis pada di organisasi. Nah, kalau dari sisi kesehatan, resiko yang ada di dinas kesehatan sama resiko yang ada di vaskesnya, entah itu di rumah sakit, entah itu di puskesmas, itu beda-beda. Macam-macam. Mengidentifikasi resikonya lebih banyak lagi, karena unitnya lebih banyak, people lebih banyak. Makanya nanti kalau se-Pemkot, saya nggak kebayang misalnya implementasi ISO di dinas pendidikan. Wah, lebih ribet lagi karena SMP ada 24, lalu SD itu ada berapa ratus, wah itu udah nggak kebayang. Jumlah SDM-nya juga banyak banget, ribuan. Itu bisa mabok sih untuk penetapan risikonya aja, manajemen risikonya. Belum sampai bikin kontrol ISO-nya, belum sampai penerapan, kayaknya dilakukan secara bertahap. Nggak bisa kita dalam implementasi tech itu sporadis. Nah, kalau di internasional itu ada ISO. Nah, sebenarnya Badan Standarisasi Nasional (BSN) ya, yang bikin standar-standar SNI itu
bareng BSSN itu dia bikin namanya indeks kami. Indeks kami itu sebenarnya singkatan dari Indeks Keamanan Informasi. Nah, indeks kami ini bisa diakses di website BSSN yang saya cantumnya di materi ini. Itu terus ada situ ada form Excel-nya juga gitu kan. Form Excel-nya itu bisa dipakai oleh rekan-rekan jadi alat evaluasi untuk mengadopsi standar ISO 27001. Jadi tadi dari 93 kontrol dari annex yang ada di ISO 27001 itu diterjemahkan ke versi bahasa Indonesia, lalu dibikin tools seperti COVID kemarin ya, tools si apa tuh namanya, desain kanvas gitu ya. Seperti itu dalam bentuk Excel untuk penerapan ISO di organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Jadi secara gratis daripada kita pakai konsultan bayar gitu ratusan juta, bisa pakai indeks kami. Ya cuma resikonya di sini cuma tools untuk mengevaluasi penerapan ISO ya kesiapannya organisasi kita udah siap apa belum. Jadi nanti ditanya mungkinnya apakah organisasi ini sudah menetapkan identifikasi risiko. Nah, identifikasi risikonya itu gimana nih? Apakah baru rintisan, apakah baru dikelola, apakah sudah ditetapkan? Nah, itu ada tuh nanti level-levelnya. Nah, itu nanti ada level terakhirnya maturity-nya. Nanti dikasih tahu organisasi kita udah siap apa belum. Jadi indeks kami ini jadi apa ya? Jadi alat bantu lah untuk organisasi lakukan self assessment, evaluasi terkait kesiapan, terkait penerapan ISO 27001, terkait kontrol-kontrol aneks yang udah ada di kriteria ISO tadi. Gitu. Jadi penerapannya sebenarnya kalau kita buka, saya buka besar ini. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa pertanyaan. Pertama tuh di sini kalau rekan-rekan bisa buka, sebentar saya lupa Google Drive-nya ini langsung. Ya, share screen deh. Kalau rekan-rekan bisa download ya di materi ini. Oke, ini ada beberapa sheet. Di sheet ini ada banyak. Mungkin bisa dilihat nanti. Oke, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini ada banyak sheet ya. Ada sheet terkait pengantar nih tutorial ya. Identitas responden. Saya belum selesai. Ada identitas responden, ada kategori SE, ada kategori SE ini tujuannya untuk mengukur prioritas. Jadi nanti setiap produk sistem kita atau layanan yang ingin kita evaluasi, kita bikin kategorisasi. Nilai investasinya berapa, total anggarannya berapa, lalu indikator-indikator isi. Nanti kalau levelnya rendah berarti tingkat prioritasnya rendah. Kalau ini biasanya di statusnya tinggi gitu kan, itu nanti juga sampai levelnya tinggi. Gitu. Kalau sangat tinggi berarti sangat prioritas. Ini dari sisi tata kelola keamanan informasi, ada kontrol-kontrolnya apa aja yang harus ditetapkan. Kalau dari sisi risiko, kontrolnya apa aja. Dari sisi framework keamanan informasi apa aja. Kalau dari pengolahan aset, teknologi, di sini ada perlindungan data pribadi juga. Ada suplemen nih biasanya terkait dokumen-dokumen fisikal dan sebagainya. Atau vendor, di sini ada juga. Ini kalau dashboard ini kita bisa melihat kayak kemarin kali kita bisa melihat kesiapan organisasi kita untuk penerapan ISO sudah layak apa belum. Kalau untuk penerapan ISO minimal statusnya ini sudah ditetapkan secara menyeluruh. Berarti kalau di COVID tadi udah level 3 ya, define. Jadi kalau kita sudah level define, biasanya karena sudah tadi sudah ditetapkan, sudah dilakukan, dan sudah didokumentasikan juga, gitu kan sudah terukur. Nah itu jadi pada penerapan ISO kita nggak akan ada temuan-temuan major lagi. Temuannya akan minor semua. Gitu. Lalu selanjutnya tadi dari sisi ISO ya. ISO sudah, lalu ada versi Indonesianya, ada indeks kami. Nah, selanjutnya ini kita bicara tentang NIST. Mungkin kalau rekan-rekannya ada di DevOps, udah nggak aneh lagi dengan NIST. NIST itu kayak framework yang dikembangkan oleh lembaga Amerika ya, di National Institute of Standard and Technology gitu kan. Dia bikin framework namanya Cyber Security Framework.
untuk membantu organisasi mengelola meningkatkan standar keamanan informasi cyber khususnya. Kalau NIST itu. Kalau ISO itu keamanan informasi secara umum, jadi elektronik dan non elektronik. Nah, kalau NIST CSF ini fokus ke keamanan cyber. Jadi NIST itu sangat cocok ya buat diterapin buat di organisasi perbankan, keuangan, mungkin di pemerintah, dari untuk mengidentifikasi, melindungi, threat intelligence, mendeteksi risiko-risiko yang ada, ancaman yang ada. Lalu gimana cara meresponnya, bagaimana cara memulihkan dari ancaman cyber ini ada di framework ini. Jadi NST itu bakalan lebih teknis dibanding framework-framework yang lain, contohnya kayak COBIT dan ISO gitu. Di NIST ini tujuannya ada tiga ya. Tadi memberikan pendekatan infrastruktur dan terukur terkait mengelola keamanan cyber, lalu juga membantu memprioritaskan dan mengimplementasikan kontrol keamanan cyber. Dan terakhir itu dia ngebantu organisasi kita untuk meningkatkan komunikasi antara tim teknis. Jadi dia antara penghubung lah ya antara tim teknis keamanan cyber sama manajemen. Dan mungkin pemangku kepentingan lain ya. Sedangkan di keamanan informasi kita nggak bicara tentang stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal. Contohnya kayak vendor-vendor kayak ISP atau cloud dan sebagainya. Nah di NIST CSF ini dia ada lima, lima core gitu kan. Untuk sebelum core kita bicara di NIST CSF ini ada tiga komponen. Pertama core, tadi ada lima bagian. Lalu ada tier, terakhir ada profile. Nah di core ini yang tadi rekan-rekan saya lihat di depan, ini ada lima, ada identify, protect, detect, respond, dan recover. Nah di identify ini itu bakalan dijelasin bagaimana caranya kita memahami aset yang harus dilindungi, sistem, orang, data, dan risiko. Contohnya nanti sebagaimana organisasi harus melakukan inventaris aset TI. Itu tujuannya mengidentifikasi ya, mengidentifikasi inventaris sistem, infrastruktur, data, people, dan sebagainya, sampai risiko. Nah, kalau di Protect, ini menerapkan kontrol dan cegah insiden. Contohnya apa? Menetapkan setiap login harus ada multi-factor authentication atau harus ada firewall. Ada contohnya ada security awareness atau pelatihan peningkatan kompetensi keamanan cyber itu di Protect. Lalu di core ketiga ada Detect. Itu juga caranya mendeteksi insiden keamanan secara tepat waktu. Contohnya kayak monitoring log pakai SIEM, SIEM-nya pakai apa bisa pakai Wazoo, itu detect. Atau mungkin kalau di organisasinya sudah punya tools sistem kayak threat intelligence, itu bisa juga. Kemarin saya baru aja POC sama salah satu lembaga penyedia platform threat intelligence, ternyata banyak ya sekarang tools-tools kayak gini yang keren banget. Yang tadinya tools yang mungkin hanya dipakai internal di lembaga intelijen, ternyata sekarang dipakai untuk publik lah ya. Ini bagus banget sih. Lalu di level 4, level 4 ada di komponen core juga di fungsi keempat, itu ada respon. Respon tuh isinya biasanya kayak bagaimana merespon terhadap insiden keamanan informasi yang terjadi, lalu penyiapan rencananya gitu kan. Yang sudah rencananya pasti yang udah disiapin juga. Contohnya kayak kita bikin ERP, kita bikin BCP, lalu kita bikin apa namanya tim teaser di dalamnya, itu contohnya salah satunya. Lalu terakhir di recover, ini bagaimana caranya, cara-cara untuk memberikan layanan atau bagaimana caranya untuk mengurangi dampak insiden ketika sudah terjadi. Karena ketika insiden sudah terjadi, apalagi di zero day gitu kan, kita kan pasti bakal lebih fokus gimana kita untuk membackup, untuk merecover layanan kita untuk live kembali dan mengurangi kerugian-kerugian terhadap dampak insiden tersebut. Ini contohnya kayak paling gampang melakukan proses kayak backup rutin dan cek restore rutin ya. Jadi jangan sampai backup tapi tidak dilakukan tes restore juga, dan pastinya wajib di well documented, jadi wajib didokumentasikan, gitu kan, karena biar jelas. Nah, kadang kan tim di off atau tim itu kan kadang-kadang cuma dia backup doang, tapi nggak dites restornya bagus, datanya balik ke kamu. Kadang-kadang data yang di restore ternyata korup lah, atau datanya sudah dihack dari sebulan yang lalu lah, pas di restore ternyata datanya udah kosong kan. Jangan sampai kayak gitu ya.
dia wajib dites backup dan restore secara rutin dan didokumentasikan juga. Lalu tadi di respon kita udah bikin plan terkait bagaimana caranya bikin PRP atau DCP. Nah, kalau di recover kita lakukan biasanya dilakukan simulasi, dites simulasi. Ini ketika insiden ini benar terjadi, seberapa cepat kita melakukan DRP atau DCP yang bisa disimulasikan. Entah itu simulasi kebakaran, entah itu simulasi terhadap threat intelligence, misalnya tes DDoS, dan sebagainya. Itu wajib minimal setahun sekali untuk simulasi. Di ISO juga ini salah satu aneks ya, untuk melakukan tes simulasi recovery. Lalu tadi pertama kan komponennya terkait core, tadi di identify, protect, lalu ada detect, respond, dan recover. Komponen kedua adalah tier. Tier ini menilai seberapa matang sih kemampuan keamanan informasi. Ini tier itu ada 4 level. Ada parsial, berarti pendekatannya biasanya reaktif, ya, tidak terdokumentasi. Respon terhadap insiden juga biasanya nggak konsisten. Terus kedua tuh level tier kedua adalah risk inform. Itu berarti sudah ada kesadaran terhadap risiko keamanan informasi. Prosesnya sudah mulai atau baru didokumentasi tapi tidak konsisten, ya. Di level 3 itu ada repeatable, itu proses dokumentasinya sudah terstandar, sudah rapi, sudah rutin, konsisten. Lalu ada pelatihan juga, lalu tim CISR sudah berjalan juga, nih, berjalan. Biasanya kalau industri TI, commerce, keuangan, fintech masih udah wajib lah. Gitu. Terus level terakhir nih di adaptif, ini berarti si perusahaan wajib sudah mengintegrasikan antara proses keamanan dengan proses bisnis yang ada di organisasi. Biasanya ini udah jadi citra lah ya, kalau organisasi itu entah mungkin startup tingkat global, mungkin level Meta, OpenAI, Nvidia dan sebagainya. Ini tadinya keamanan informasi jadi ancaman, ini jadi intelijen nih, threat intelligence. Bisa memprediksi sebenarnya chance serangan di masa depan itu seperti apa sebelum terjadi kejadian. Ya, tadi bisa memprediksi. Lalu komponen yang terakhir ada profile. Profile itu kalau tadi di ISO dibicara kondisi as is, to be, dan gap. Nah, kalau di sini bicaranya current profile, kondisi saat ini, target profile, berarti target keamanan masih menginginkan, makanya sama gap analysis juga. Mungkin nanti kalau rekan-rekan googling-googling atau baca-baca lagi ya, untuk keamanan di informasi di NIST-CSM tadi levelnya tier ya sebenarnya, tier 1 sampai tier 4. Tapi juga nggak banyak juga kita temuin bahwa banyak organisasi itu mengadop antara level maturity level pada konsepnya COVID dan CMI ke NIST CSR. Jadi si secara makronya itu pakai framework dari si COVID, lalu nanti dari COVID ini misalnya ada melakukan manajemen risiko dari sisi NIST CSF tuh gimana sih detailnya, dia bukan dari NIST CSF gitu. Tapi nanti level maturity-nya nggak pakai yang 4 tier tadi, pakai konsepnya yang COVID. Jadi banyak lah, nggak cuman satu framework sebenarnya yang wajib diterapin, ada juga diterapin 2 framework, dilakukan integrasi, dilakukan pemetaan dulu pastinya, cari indikator yang sesuai dengan indikator yang di framework yang lain, lalu nanti tinggal dipilih nih pengukurannya tuh mau pakai framework yang mana nih, mau ngikutin yang COVID kan, mau ngikutin yang NSTK, atau bisa bebas tergantung organisasi. Waktunya udah terbatas lagi. Mungkin singkat aja ya, kalau di level inisial, kalau di COVID tadi kan masih ketika baru awal ya, berarti kan tidak ada pendekatan aman informasi yang dilakukan, mungkin masih belum terdokumentasi, belum jelas siapa ya kan. Kalau di level 2, kalau di NIST sama pasti proses keamanan tuh masih belum terstandar. Kesadaran resiko terhadap keamanan mungkin juga belum sadar, dokumentasinya juga masih belum konsisten, kayak gitu-gitu. Kalau level 3 defense take, ini dia biasanya prosesnya sudah dilakukan penetapan SOP, kebijakannya jelas, sudah ada pelatihan, manajemen risiko sudah ditetapkan, proses pengamanan juga sudah mulai dijalankan. Itu di state. Kalau di level 4, di manage state berarti sudah dilakukan pengukuran secara kuantitatif atau kualitatif, metrik kinerja sudah dijalanin, di situ jadi penerapan KPI, lalu keamanan informasi sudah jadi rencana strategis juga, bahwa keamanan informasi ini tidak cuma jadi suplemen, tapi jadi tujuan organisasi juga.
Kalau di optimistic ini biasanya penerapan organisasi itu dilakukan secara berkelanjutan dan nerapin AI, makanya udah bisa jadi threat intelligence untuk memprediksi insiden yang akan datang tuh. Kalau udah contohnya kita menggabungkan yang antara konsep COVID dengan NIST gitu. Lalu mungkin ini ada beberapa ya, mana coba saya cari-cari contoh studi kasus yang ada di Indonesia. Contohnya mungkin serangan ransomware itu pernah terjadi di tahun 2023 terhadap beberapa rumah sakit di Indonesia, terutama di Jakarta ya, Darmais dan sebagainya. Otomatis kan layanan rekam medis orang lumpuh, sistem CMRS-nya nggak bisa tercapai, nggak bisa dibuka. Bayangin orang datang ke rumah sakit mau operasi, ternyata nggak bisa dieksekusi karena rekam medisnya hilang, data-data pasiennya hilang. Karena pasti kan rumah sakit lumpuh ya, otomatis kan kinerja rumah sakit nggak cuma kinerja tim TI, kinerja seluruh rumah sakit gitu kan, itu jadi citranya pasti buruk. Kepercayaan masyarakat atau pasien pasti kan juga rusak terhadap rumah sakit. SLA pasti kan kalau diaudit nggak tercapai. Contoh lain mungkin kayak kebocoran data BPJS Kesehatan juga, itu kan sangat merugikan kita ya sebagai masyarakat. Inilah yang jadi yang tadinya masyarakat atau pemerintah kita nggak aware terhadap pelindungan data pribadi, makanya di tahun 2022 itu mulai tuh diterbitkan Undang-Undang PDP ya, tahun 2022. Jadi Undang-Undang PDP ini bisa mensanksi semua organisasi ya penyelenggara sistem elektronik yang menyepelekan keamanan informasi. Karena sanksinya itu cukup berat ya, 5 tahun untuk denda hukuman plus ditambah denda itu bisa sampai 5 miliar rupiah. Jadi kalau organisasi perusahaan atau pemerintah yang sebenarnya data penggunanya sampai bocor itu bisa digugat tuh pakai undang-undang PDP. Akhirnya gara-gara undang-undang PDP ini trennya berubah nih. Yang tadinya kita menganggap keamanan informasi itu cuma jadi suplemen, orang masih FOMO untuk gimana caranya transformasi tapi nggak mikir keamanannya. Tren penerapan ISO di Indonesia tuh meningkat tajam ya untuk meningkatkan pengguna gitu kepercayaan pengguna. Sekarang tuh dari BI sendiri semua perbankan pasti diwajibkan, mencoba perbankan yang konvensional semua fintech wajib ISO 27001. Lalu dari sisi pemerintah juga wajib sekarang terapin ISO 27001. Karena salah satunya kan pemerintah tuh menggunakan ya, mengumpulkan, mengelola atau dan menyimpan data-data masyarakat ya selaku pengguna pelayanan publik. Itu kan pasti wajib diterapin ISO 27001. Tujuannya pasti apa tadi? Untuk mengamankan data-data pengguna. Bisa juga nanti kalau ada audit, itu kan jelas auditnya, level maturity, level keamanan informasinya seperti apa. Di sisi pengguna juga pasti lebih percaya karena sudah minimal best practice yang paling standarnya udah diterapin. Kalau best practice yang standarnya diterapin, kiranya udah ada etikat baik untuk mengamankan. Karena kita bicara keamanan informasi, mungkin di hari ini aman, kita nggak tahu 3 bulan ke depan, setahun ke depan, atau jangan sampai besok deh kita baru patch hari ini ternyata besok udah ada bocornya lagi atau kerentanan keamanan informasi itu mungkin banget. Itulah hidup di dunia gelap di tentang keamanan informasi. Jadi mungkin dari kedua kasus di atas ya bisa kita pelajari atau tarik kesimpulannya bahwa keamanan yang lemah itu pasti akan merusak orang lain. Yang dianggap lemah itu yang akan merusak performa layanan itu nggak cuma performa produk atau layanan, nggak cuma merusak performa divisi TI, tapi merusak citra semua organisasi. Jadi risiko atau ancaman keamanan informasi itu dapat berdampak nggak cuma pada kinerja layanan TI, tapi juga bisa berdampak pada kinerja layanan organisasi. Resiko keamanan kayak tadi ransomware, terus mungkin ada kebocoran data, phishing, itu dapat berdampak langsung ya pasti ke layanan, kerugian finansial, kepercayaan, terus penurunan produktivitas pegawai karena dia pasti mentalnya down, itu kan itu dampaknya. Lalu di kesimpulan kedua mungkin yang tertarik adalah kinerja dan keamanan TI itu adalah dua aspek yang paling penting. Maksudnya itu adalah bahwa sangat perlu nih saat ini untuk keamanan informasi jadi salah satu indikator KPI. Otomatisnya biasanya di KPI-nya divisi TI. Dalam penyusunan KPI itu biasanya keamanan informasi itu perlu jadi indikator penting. Contohnya untuk mengukur tingkat availability dari suatu layanan. Atau kita misalnya
Jadi syarat mutlak untuk pencapaian FLA itu kan reputasi, syarat mutlak untuk pencapaian kepercayaan publik, contoh tadi kayak survei kepuasan pelanggan, penting. Indikatornya bisa dipakai tuh ada banyak ya, contoh tadi kayak jumlah insiden keamanan, rata-rata waktu pemulihan mungkin, atau tingkat compliance terhadap ISO itu bisa dipakai. Lalu juga di kesimpulan terakhir ketiga itu gimana caranya eh, peran dari IT governance yang itu bisa jadiin keamanan informasi sebagai dasar pimpinan untuk mencapai pembuatan keputusan yang strategis. Jadi tata kelola TI itu bisa bertugas untuk memastikan bahwa keamanan itu juga jadi suatu prioritas dalam perencanaan. Jadi nggak cuma anggaran, kebijakan, kinerja, itu juga aspek keamanan itu dapat jadi aspek penting. Lalu juga pengelolaan yang baik itu akan membantu bisnis kita untuk meningkatkan kualitas layanan. Tujuan bisnis pasti dijaga tetap sesuai dengan tujuan bisnisnya. Yang terakhir juga untuk menjadi indikator kinerja strategis organisasi. Itu sih mungkin akhir pertemuan kita hari ini. Kita cukup berat dari kemarin, kita bicara tentang sumber daya, dan hari ini kita bicara tentang manajemen kinerja dan manajemen keamanan informasi. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dibahas gitu kan. Cuma kalau waktunya cuma 2 jam pasti nggak cukup. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ada yang belum absen? Sudah jam 9, takutnya nanti absennya dikunci. Biar saya bisa absen dulu. Aman, Mbak. Mungkin bisa sebutin namanya. Mas Aji udah, saya udah. Oh, tambahnya berarti Mas Muhammad Azam aja ya. Sudah semua ya. Ada lagi yang belum absen? Berarti hanya Lus Mareto, Handoko, sama Mbak Salsa Dwi Agustina ya yang belum ada kabar ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Jika teman-teman masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Jika teman-teman sudah ada di rumah, mungkin selamat beristirahat. Untuk pertemuan hari ini mungkin tidak ada tugas. Karena kemarin saya lihat masih banyak ya mungkin rekan-rekan yang baru mengikuti di pertemuan kedua, ketiga, belum sempat menjadi tugas, bahkan ada yang di TS. Itu bisa diselesaikan dulu. Waktunya sudah saya perpanjang sampai akhir Juni ini. Jadi sampai masih ada 2 minggu lagi. Jadi jangan sampai tanggung jawab rekan-rekan dilalaikan, nanti dapat merugikan rekan-rekan sendiri. Gak cuma dari nilai aja, nanti bisa dirugikan juga dari ketepatan waktu untuk kelulusan, nilai yang ditargetkan oleh rekan-rekan sendiri. Mungkin itu aja. Dan kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, silakan.